intermittent. Tapi terkadang masih bingung apa itu intermittent fasting atau puasa intermittent itu. Dan apa saja yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan, kemudian apa saja yang bisa mempengaruhi kesuksesan dari aktivitas puasa intermittent. Jangan sampai kita melakukan puasa intermittent tapi kemudian hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan secara sehat. Ya dok ya, begitu dok, mungkin dok. Ya, betul. Baiklah, silakan disimak baik-baik, disiapkan catatannya. Kalaupun nanti mendapatkan recordingnya, tapi tetap menurut Imam Syafi'i, kalau nggak salah, mohon koreksi kalau nggak salah, atau siapa ulama, salah satu untuk agar ilmu bisa nempel itu harus siapkan catatan. Jadi saat kita lupa bisa membongkar lagi catatannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara kami serahkan pada Pak Dr. Insan Agung Nugroho untuk dapat memandu acara ini. Tafadhol Pak Dokter. Ya, baik. Jazakallah khairan, Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bahagia sekali bisa berjumpa dengan seluruh audiens dari Habad Institute. Alhamdulillah. Tak lupa juga kami mengucapkan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada siang hari ini kita akan membahas satu bab puasa intermittent. Sebenarnya kita bahasnya puasa aja ya kita karena apa namanya puasa ini memang bermacam-macam. Tapi memang di sini nanti kita akan fokus membahas puasa intermittent. Tapi intinya ya kita itu masuk dalam bab besar puasa. Kebetulan kita akan masuk ke bulan Ramadan sebentar lagi. Jadi kita punya bekal ya baik secara akli maupun nakli gitu ya. Kenapa kita menjalani puasa ini? Kalau kita paham naklinya dalil gitu ya, terus kuat juga di aklinya. Oh, ternyata manfaatnya secara saintifik itu begini-begini. Itu kita jasmani rohani kita tuh jalaninya bisa apa namanya bisa full gitu ya. Jadi sepenuh hati dan sepenuh jasmani, ya, sepenuh jiwa raga. Orang bilang kan gitu, sepenuh jiwa dan sepenuh raga. Sepenuh jiwa kenapa? Karena paham naklinya. Ya, sepenuh raga kenapa? Karena paham aklinya gitu. Jadi secara akli, secara saintifik manfaatnya apa gitu ya itu kita paham. Nah, pada kesempatan kali ini adalah tema yang sering kali saya ulang-ulang di grup ya tentang lifestyle gitu ya. Lifestyle kita selalu mengangkat 5 pilar. Nah, pilar yang kita akan bahas saat ini adalah pilar pertama yakni fasting atau puasa. Nah, dalam hal puasa ini memang kita akan melihat adanya sudut pandang ya atau perspektif di mana puasa itu kita lihat sebagai bagian dari ritual ibadah ya. Di sana ada puasa wajib dan puasa sunnah, tapi juga bisa melihatnya dari sisi perspektif pola metabolisme di mana dalam metabolisme itu ada dua, yakni anabolisme dan katabolisme. Nanti kita akan jelaskan anabolisme itu apa, katabolisme itu apa, dan puasa ini masuk ke anabolisme atau katabolisme gitu ya. Jadi puasa ini juga sudah dilakukan oleh, kalau dalam Al-Quran disebutkan kan, dilakukan oleh kaum sebelum kita gitu kan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, itu kalau surat Al-Baqarah ntar lagi kalau kita mau menjelang Ramadan ayat itu akan sering dibaca gitu ya. Jadi orang-orang sebelum kita ini diperintahkan berpuasa. Jadi memang puasa ini sudah menjalani histori yang panjang. Nah, terkait dengan lifestyle puasa ini bagaimana bisa menghasilkan kesehatan ya kita akan bahas secara akli ya. Secara akli itu dalam artian temuan-temuan saintifik oleh ahli medis gitu ya dalam jurnal-jurnal ilmiah itu kayak apa. Nah, itu yang kita pengen pelajari saat ini gitu. Nah, di dalam ritual ibadah, apa perspektif puasa sebagai ritual ibadah, itu memang rata-rata orang tertarik untuk ya mengejar ridho Allah. Semata-mata pokoknya ini ritual ibadah, yang nggak makan, nggak minum, fokus ke situ. Sehingga pokoknya jasmaninya jadi kayak apa ya intinya saya jalani puasa gitu ya. Nah,
sebenarnya yang dikehendaki Allah kan tidak hanya sekedar, oh pokoknya saya jalani ritualnya seperti ini. Karena ketika kita tidak mampu melakukan puasa, yakni ketika sakit, itu ada ayat yang menyebutkan bahwasanya kita boleh tidak berpuasa karena sakit. Ya wa in kuntum mardo ala au ala safarin, ya. Jadi kalau kalian itu sakit atau safar, ya, itu dibolehkan untuk mengkodok di hari yang lain. Faidatu min ayamin ukhor gitu ya. Jadi kita boleh mengkodok di hari yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada perspektif memelihara jasmani di sana. Ya, jadi kalau puasa itu menyebabkan jasmani itu malah rusak, malah sakit, ya nggak usah, gitu ya, jangan dikerjain. Kalau potensi kerusakan badannya itu permanen, ya artinya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berpuasa. Ya bayar fidyah aja, gitu kan. Itu apa namanya, perintah ayat tuh begitu. Tapi kalau misalnya masih bisa dikerjakan di lain waktu, hanya di hari itu nggak bisa, ya kodok gitu kan. Sehingga berarti apa? Walaupun ritual ibadah, tetap memperhatikan jangan sampai dengan ritual ibadah itu jasmani terdolimi atau jasmani itu jadi sakit, gitu kan. Nah, sehingga di sini secara akli kan kita disuruh untuk mengeksplor sebenarnya puasa ini menyengsarakan atau menguntungkan, gitu kan. Sehingga dalam hal ini kita sebagai, ya tentu saja kalau saya pribadi sebagai ahli medis ya mengeksplor itu, dan juga di bidang kesehatan kalangan medis profesional itu juga mempelajari tentang puasa. Nah, sehingga kalau mereka memandangnya bukan dari sisi ritual tetapi sebagai pola metabolisme, mempelajari anabolisme dan katabolisme. Nah, kita akan langsung masuk ke, kalau masalah puasa ritual itu kita tahu ada puasa wajib Ramadan, ya, dan juga ada puasa sunnah. Nah, Ramadan itu niatnya dari malam biasanya. Ulama mensyaratkan puasa itu dari sejak malam sudah, puasa Ramadan itu sudah berniat. Nah, kemudian pagi bersahur. Nah, permasalahan sahur ini kemudian apakah ini wajib? Ya tentu saja Nabi memerintahkan sahur ini jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Bukan masalah harus makan dulu atau minum dulu, bukan. Tapi karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi yang dikejar dalam sahur itu karena ada berkah. Jadi makan sahurlah, karena makan sahur itu ada keberkahan. Karena itu janganlah kalian tinggalkan. Ada satu riwayat hadis menyebutkan itu, jangan meninggalkan sahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Jadi sahur itu bisa dilakukan dengan hanya minum seteguk air karena ngejar berkahnya. Ya, jadi oh sahur tuh harus makan ini, enggak juga, wong hadisnya riwayatnya jelas gitu ya. Jadi hadis riwayatnya ini disebutkan sahur kalau nggak ada makanan ya sudah air putih saja, tetapi tetap bersahur. Ya, bersahur dalam artian mencari berkah, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang halal dan thayyib di waktu-waktu sahur, gitu ya, di waktu sahur. Itulah yang namanya makan sahur, walaupun hanya seteguk air. Nah, itu puasa Ramadan seperti itu. Nah, tapi beda dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu terutama yang puasa yang mutlak ya. Puasa yang mutlak karena puasa sunnah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad gitu kan. Seperti kalau Senin Kemis, Ayyamul Bid, Dawud gitu ya. Itu ada riwayat-riwayat khusus. Kalau mutlak itu ya kapanpun bisa kita kerjakan kecuali hari-hari yang tidak yang kita ini tidak diperkenankan puasa. Ini haram berpuasa. Jadi hari apapun kita boleh melakukan puasa. Ini ritual ya. Nah, kalau puasa yang sifatnya sunnah itu tidak harus malam harinya berniat. Ya, pagi hari mau sahur nggak ada makanan atau mau sarapan nggak ada makanan, asalkan belum makan minum dari sejak subuh itu bisa langsung, aduh nggak ada makanan, ya udah langsung aja hari ini saya niatkan puasa. Sebagaimana juga dalam riwayat hadis Rasul melakukan seperti itu. Satu hari Nabi SAW menemui istrinya menemui para istrinya gitu ya, dan bertanya, apakah kalian punya makanan? Ya, kami menjawab tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saya akan puasa aja. Itu hadisnya sahih. Jadi artinya puasanya itu ketika nanya ada makanan nggak ada, adalah puasa aja lah hari ini gitu ya. Itu
dengan catatan memang dalam hari itu dari sejak pagi subuh sampai ketika menetapkan puasa itu belum minum atau makan gitu ya. Jadi memang kalau sudah terlanjur tadi udah minum gitu ya itu nggak bisa, oh saya puasa aja orang udah minum. Tapi kalau belum itu ya udah lanjut aja puasa. Sehingga memang keniatan itu boleh seketika, ketika itu belum makan belum minum ya sudah hari itu puasa. Itu bedanya. Jadi di sini ya tidak ada istilah sahur kalau untuk puasa apa namanya sunnah ya karena niatnya dadakan siang. Bahkan di riwayat yang lebih lengkap di riwayat Muslim ya tentang puasa sunnah ini kan riwayatnya itu saya hentikan di situ. Kalau ada lanjutan di riwayat yang Muslim itu disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan makanan ya. Jadi mengabari para istrinya Nabi itu dikabari, saya itu mendapatkan makanan ini. Padahal tadi pagi saya sudah niat puasa. Tiba-tiba diantar makanannya sudah saya buka puasa saja. Ya, jadi puasa sunnah itu ketika nyari-nyari makanan Rasul itu waduh nggak ada makanan ya udah saya puasa. Tapi begitu siang sudah niat pagi udah puasa gitu ya. Begitu ada makanan beliau berbuka, ya itu juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini untuk masalah keniatan beda dengan puasa wajib gitu ya, yang bisa dilakukan siang tanpa sahur itu puasa sunnah gitu ya. Tapi kalau puasa wajib beda. Nah ini sekedar membahas tentang puasa ritual itu seperti itu. Nah kemudian untuk puasa intermittent ini yang sifatnya metabolisme, metabolisme itu ada dua, ya proses anabolisme dan katabolisme. Ini sudah saya jelaskan di grup. Anabolisme itu proses menyusun atau membentuk ya, atau membangun ya molekul yang kompleks dari molekul yang sederhana. Ini biasanya dilakukan ketika fat state. Ya, fat state itu kondisi makan. Jadi ketika makan dari makanan itu kan diharapkan menyusun ya sesuatu ya dari molekul yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Atau kalau misalnya bangunan ya yang rusak-rusak diperbaiki, dibangun, diganti. Nah, itu sifatnya anabolisme. Jadi anabolisme itu membangun, menyusun, membentuk gitu ya. Kalau misalnya ditemukan hal-hal yang rusak dan lain sebagainya ya disitulah dibangun, diperbaiki. Nah, di sini lawannya adalah katabolisme. Katabolisme itu proses ya mengurai, memecah atau merombak ya dari yang bentuk kompleks menjadi sederhana. Nah, ini kita sebut sebagai fasted state atau kondisi puasa. Ya, fasting atau fasted state ya kondisi puasa. Nah, ini ketika kita puasa itu terjadi perombakan ya mengurai. Misalnya gini, kalau secara sederhananya, kita makan. Makan itu anabolik. Nah, ketika sudah masuk ya pos itu sesudah prandial itu makan ya sesudah makan itu kan makanan yang sudah masuk itu harus dipecah ya proses pemecahannya ya ketika tidak makan lagi jadi itu proses mencerna ketika makan itu baru memasukkan makanan. Nah tapi ketika apa namanya merombak tadi itu ketika sudah tidak makan atau postprandial. Makanya kenapa ada pemeriksaan gula darah puasa itu setelah postprandial 2 jam setelah makan itu baru ada proses perombakan. Nah itulah katabolisme. Jadi katabolisme itu ketika tidak makan atau kalau itu tadi makanan ya anabolisme dan katabolisme terkait makanan. Jadi merombak makanan, memecah makanan, mengurai makanan itu terjadi ketika postprandial setelah makan. Nah tapi kalau terkait sama bangunan di tubuh kita ya, kalau kita punya bagian rumah rusak, ya bagian rumah rusak, misalnya atapnya rusak, kan tidak mungkin atap yang rusak itu langsung ditindih atap bagus, ya atap yang utuh, ya atapnya bocor. Oh ini di sini bocor, ada 5 genting yang bocor, ya sudah di atas 5 genting bocor itu langsung ditarik genting-genting yang baru, yang bagus, yang tidak bocor. Itu kan konyol. Yang perlu dilakukan itu adalah diambil dulu, dirombak dulu genting yang bocor itu, ya, yang bocor-bocor itu, setelah dirombak diganti dengan yang baru. Ya, itu
semuanya begitu. Ketika temboknya retak-retak mau diganti dengan tembok yang baru, mesti tembok yang retak ini ya diperbaiki dulu, dicari ini retaknya sebagaimana, bahkan kalau perlu dipecah dulu gitu ini mana ini. Karena kalau langsung ditambal itu tidak akan menghasilkan kekokohan yang baru. Bisa jadi sebentar lagi juga ambruk juga gitu ya. Genting, kemudian juga bagian ya kalau itu sifatnya rumah atau apa namanya. Kadang-kadang kalau perlu udah renov semuanya, hancurin semua baru didirikan bangunan baru. Kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak kerusakannya seperti itu. Nah, katabolisme, anabolisme juga begitu. Katabolisme itu merombak yang rusak-rusak. Nah, yang rusak-rusak itu dirombak. Baru kemudian ketika sudah dirombak semuanya, bagian yang kosong apa itulah kemudian proses anabolisme itu membangun di tempat yang sudah dirombak itu dengan bangunan yang baru. Sehingga katabolisme dan anabolisme itu harus selalu terjadi keseimbangan. Ya, terjadi keseimbangan. Nah, makanya di sini di ilustrasi itu kan ada tulisan metabolism, gitu kan, food, digestion, energy, ya, food, digestion, energy, gitu kan. Itu jadi proses metabolisme tuh itu, gitu kan. Nanti dari food dirombak, ya, kemudian diambil substratnya, kemudian terjadi metabolisme. Nah, itu selalu melibatkan anabolisme, katabolisme. Nah, puasa itu adalah bagian dari katabolisme, yakni merombak. Ya, dia merombak bagian-bagian tubuh yang rusak dan lain sebagainya untuk kemudian terjadi anabolisme diganti yang baru. Makanya kemarin kita bahas bagaimana mau ganti yang baru kalau yang rusak itu belum dirombak. Yang ada tembelan-tembelan semuanya gitu kan. Jadi cuma nempel, 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 nempel gitu ya. Tetapi ya cuma ditempelin aja, tidak diganti. Ya, itu malah membebani. Karena seperti misalnya gini. Apa namanya, motor rusak joknya gitu kan, jok yang lama nggak dibuang nggak dirombak tiba-tiba ditumpuki jok baru ya itu malah jadi lucu ya. Ya yang benar adalah yang lama ini dirombak dicopot dulu dibuang baru diganti yang baru. Nah kalau terjadi yang lama itu dipertahankan yang ada itu kalau di dalam bahasa metabolisme ada sel zombie. Sel zombie itu sel senescence ya, itu sering 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 kita apa bahas gitu kan di grup gitu ya, senescent cell gitu ya, itu sel yang sebenarnya sudah nggak berfungsi udah rusak tapi nggak ada yang ngerombak. Kenapa nggak ada yang ngerombak? Ya karena proses katabolismenya nggak jalan. Jadi perombakan itu proses katabolisme. Sel-sel rusak itu hanya akan bisa diangkut ketika proses katabolisme, bisa dirombak kalau ada katabolisme. Lah kalau orang makan terus sel-sel yang bobrok itu yang masih nempel semuanya. Ya kalau motor gitu ya, itu mungkin knalpotnya ada 5 di situ. Yang 4 tuh knalpot bobrok, yang berfungsi cuma satu. Ya. Terus rodanya, bannya yang harusnya cuma satu lapis, dia 5 lapis karena yang bobrok-bobrok masih nggak mau lepas, gitu kan. Dan itu membebani. Gimana? Jadi lucu gitu. Motor ban depan, ban belakang masing-masing apa 5 lapis gitu ya. Ya bayangin kalau itu tubuh kita. Sebenarnya kalau dilihat lucu ya. Ban 5 lapis mesti gembung gitu kan. Ya, jok 2 lapis, yang satu bobrok, yang satu masih bagus. Karena yang bobrok nggak dibuang, ya itu mesti numpuk. Nah, kalau kalau kita ini tidak pernah membuang yang sel-sel yang rusak, ya tubuh kita itu jadi numpuk gitu ya. Kalau secara pandangan mungkin kita ngelihatnya, oh gemuk gitu kan. Gemuk kan sehat, yang penting sehat. Ya karena belum muncul gangguan penyakit. Tapi di dalam kegemukannya itu ada sel-sel yang tidak berfungsi yang masih dipertahankan berkeliaran di situ sebagai sel zombie. Ya. Jadi hanya jadi beban, ya ikut makan di situ, ikut menghabiskan energi di situ, ikut nebeng hidup di situ, tapi nggak punya fungsi. Itulah sel zombie itu kayak gitu-gitu. Kenapa? Katabolisme yang membuang-buang ini itu nggak pernah diaktifkan. Nah, bersyukurlah kita itu dipaksa oleh puasa Ramadan setiap bulan sekali, setiap tahun sekali, itu dipaksa untuk setidaknya ya pernah puasa. Jadi pernah puasa. Kenapa? Lah wajib lah gimana? Itu aja banyak yang kemudian nggak puasa. Udah tahu hukumnya wajib nggak puasa. Siang-siang ngopi gitu ya. Itu saudara-saudara kita naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan
Ya Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah gitu ya. Jadi untungnya ada kewajiban untuk puasa. Setidaknya setahun sekali itu sel-sel zombie itu ya dirombak gitu loh. Jadi, oh ini, waduh, tahun kemarin joknya 3, ya udah Ramadan tahun ini joknya tinggal dibuang aja, tinggal satu yang benar-benar rapi, bagus gitu. Jadi ramping sudah. Yang benar-benar yang kepake itu adalah sel-sel, organ-organ yang memang berfungsi gitu. Itu ini anabolisme, katabolisme itu gitu. Nah, ini kalau difahami puasa itu sebenarnya karunia Allah. Jadi nggak makan itu karunia Allah. Ya, nggak usah makanya Nabi itu seneng kalau puasa itu seneng karena menjalani karunia Allah. Cuma memang berat gitu ya karena nahan. Tapi berat tidaknya ya tergantung atmosfernya. Nanti kita bahas masalah atmosfer puasa gitu ya. Karena kalau Ramadan itu coba orang puasa semuanya di kantor, di pasar, di ini kita ringan. Kenapa? Ya semuanya puasa. Tapi kalau puasanya awal, waduh cuma 6 hari aja beratnya kayak puasa setahun, nggak rampung-rampung gitu ya. Kenapa? Ya karena tidak semuanya puasa. Di kantor ya kita nahan makan, tiba-tiba ada temennya yang ulang tahun ya bagi-bagi kue gitu. Aduh mohon maaf ya puasa saya nyawal gitu ya. Godaan gitu. Jadi berat gitu ya. Udah mau puasa, tanggal sekian kondangan ya ditunda gitu. Itu kalau nyawal itu juga gitu. Makanya berat gitu ya. Tapi kalau Ramadan tuh ringan. Kenapa? Atmosfernya gitu. Nah ini balik lagi kepada anabolisme dan katabolisme. Jadi katabolisme itu diperlukan. Puasa itu diperlukan. Untungnya kita diwajibkan. Coba kalau nyunah, puasa Ramadan tuh sunah gitu ya. Itu yang jalani berapa orang gitu ya. Ya itu nggak akan ada yang mau jalani mungkin ya. Ya paling beberapa orang aja itu yang biasa jalani puasa. Tapi dengan kesadaran. Nah, yang hebatnya itu orang-orang yang tidak kenal syariat tapi paham aklinya puasa itu kayak apa itu mau jalani. Hanya paham aklinya. Lah kita ini kan harusnya lebih kuat. Akli dan aklinya itu kuat. Ya, jasmani rohani jadi kita bisa jalani puasa ini secara lahir batin gitu ya. Itu harusnya begitu. Nah, selanjutnya masuk ke intermittent fasting. Jadi tentang puasa ini tentang intermittent fasting. Intermittent artinya berkala. Ya, fasting itu puasa. Jadi puasa berkala, on off gitu ya. Baik itu ya waktu tertentu, ya polanya waktu tertentu itu bisa harian atau mingguan. Nah, mingguan itu ini konsepnya Nabi juga sebenarnya, tapi di dunia modern itu ini dikeluarkan oleh penemu bukan penemu, pemenang Nobel orang orang Jepang gitu ya, yang menganjurkan untuk puasa intermittent pola 25 atau 52. 5 hari makan, 2 hari puasa. Nah, kalau kita kan kenal puasa Senin, Kemis gitu ya. Tapi orang Jepang itu nggak kenal dalil. Baca hadis juga kagak gitu ya, nggak pernah baca hadis gitu ya. Tetapi tiba-tiba dia meneliti tentang autofagi, terus dia menganjurkan setidaknya dalam seminggu orang itu puasa ya dalam 2 hari untuk membersihkan detox ya kalau bahasa ini detox. Nah, ini detox apa itu perlu di ini. Jadi detox. Ya detox selama 2 hari itu untuk membersihkan semua racun yang masuk selama 5 hari. Ya 5 hari itu kan ada ya residu-residu yang nggak bermanfaat ke di tubuh kita itu selama 2 hari itu dibersihin gitu. Itu pola 5-2 dan gara-gara itu dia dapat Nobel karena bahas autofagi. Dan Nabi itu dari sejak sebelum orang Jepang lah yang dapat Nobel itu lahir udah memerintahkan kita puasa Senin Kemis gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang orang nggak paham bagaimana puasa yang menyehatkan. Ya puasanya menyehatkan. Seringkali kita tuh nggak sadar kalau yang tidak menyehatkan tuh buka puasanya. Ya, buka puasanya nggak menyehatkan. Puasanya menyehatkan. Saya puasa sehat gitu kan. Begitu buka puasa bikin penyakit. Ya kalau misalnya kekuatan menyehatkan puasa itu nilainya 30 kadang-kadang bikin penyakitnya itu nilainya 80. Waduh, ya akhirnya puasa sehari itu malah minus. Ya bikin penyakit ya sehatnya 30, penyakitnya 80. Jadi minus. Jadi akhirnya bikin penyakit 50. Itu yang seringkali dikerjakan karena nggak paham tentang aklinya puasa. Ya karena ketika berpuasa nggak makan apa-apa itu memang sehat. Tinggal poinnya berapa. Begitu berbuka itu pertahankan poin sehat yang sudah didapatkan ketika berpuasa. Ya, sehingga ketika berbuka pun
dapat poin sehat. Bukan poin sehatnya hanya di puasanya saja. Poin sehatnya puasa, oh nilainya taruhlah misalnya pas puasa itu dapat poin 80. Begitu buka puasanya, poin buka puasa itu keburukan si nilainya 100. Ya tetap minus 20. Ya. Jadi puasanya jadi tidak menyehatkan gitu kan. Nah, itu tapi masih lebih mending karena kalau nggak puasa gitu ya, nilai kesehatannya itu nol terus nggak makan terus nilai keburukannya 100 ya itu kan minus 100. Masih mending minus 20 daripada minus 100 gitu ya. Ya, pasti tetap mending ya, tapi jangan ngambil mending yang nggak sehat gitu. Ya, jadi ini intermittent fasting. Apakah kalau kita tidak puasa terus makan 3 kali sehari itu tidak ada intermittent fastingnya? Ada, tapi sebentar. Ya, contoh orang yang bersarapan di jam 6 atau jam 7. Itu kan dari sejak malam tinggal makan terakhir jam berapa? Ya rata-rata kadang-kadang orang makan terakhir itu jam 10. Karena masih ngemil, nonton TV atau apa, terus minum apa teh manis di malam hari. Jam 10 terakhir masuk makanan atau minuman yang mengandung kalori atau nutrisi atau apa. Nah, terus jam 6 dia sudah bangun pagi subuh apa udah ngopi, minum apa yang ada gulanya atau mungkin ngemil, snack dan sebagainya. Itu paling enggak dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu dia kan tidur nggak makan apa-apa. Nah, di situ terjadi eh, jam puasa. Tapi sebentar. Jam 10 sampai jam 6 itu kan berarti cuma sekitar 8 jam. Ya, cuma 8 jam. 8 jam nggak makan ya karena tidur gitu ya. Karena tidur nggak makan ya 8 jam setidaknya dia nggak kemasukan makanan. Tetapi 8 jam ini itu yang namanya metabolisme itu belum ke titik nol. Ya, belum ke titik basal. Kalau bahasa saya bilang basal. Basal itu dasar. Dasar itu ya titiknya kita anggap titik nol. Karena ketika orang makan, itu kan terjadi metabolisme yang terdiri dari anabolisme tadi itu. Makan, makan itu terus bekerjakan organ tubuhnya untuk mencerna dan lain sebagainya. Nah, ketika proses metabolisme ini berjalan, itu kan metabolisnya belum sampai ke titik nol dulu. Nah, untuk mentitik nolkannya itu, katabolisme puasa ini dilakukan sampai setidaknya 12 jam. Itu normalnya kalau tidak ada aktivitas olahraga dan lain sebagainya. Itu 12 jam itu kita mager tidur tok itu 12 jam. Tapi kalau misalnya tidur malam terus paginya olahraga, lari, angkat beban dan sebagainya, itu yang namanya metabolisme nol atau basal tadi itu bisa dicapai lebih cepat. Ya, bisa dicapai lebih cepat. Yang biasanya 12 jam itu 8 jam saja asalkan ada olahraga itu bisa mencapai titik basal. Cuma masalahnya tadi jam 10 malam terus jam 6 makan itu kan nggak ada olahraga, itu bangun tidur. Ya nggak ada olahraga lah itu belum mencapai titik basal. Jadi metabolismenya itu belum ke titik nol. Nah itu terus kemudian makan lagi, ngemil lagi terus. Nah, katabolismenya nggak pernah terjadi secara sempurna. Jadi puasanya cuma sebentar. Nah kebiasaan intermittent fasting ini kemudian dijalani bisa mingguan tadi 52 atau harian. Nah, kalau harian itu membagi dalam sehari 24 jam itu menjadi 2 bagian atau 2 jendela. Jendela puasa dan jendela makan. Nah, jendela puasa itu terserah. Kemarin saya ajarkan mulai dari 12 jam dulu. Nggak makan mulai jam 8, nanti mulai makan jam 8, itu 12 jam. Ya, jam 8 malam udah stop. Nggak makan apapun kecuali minum air putih atau yang nggak ada gulanya. Nah, terus pagi-pagi jam 8 baru sarapan itu sudah puasa intermittent 12 jam. Ya. Terus nanti setelah itu mau makan apa dan sebagainya. Begitu makan itu ya tidak lagi di jendela makan. Tidak lagi jendela puasa tapi sudah masuk jendela makan. Itu untuk latihan 12 jam dulu. Oh, saya pengen besok 14 jam. Ya udah berarti dari jam 8 sampai jam 10 nggak makan. Ya. Nah, nanti kalau sudah 14 jam, dinaikin lagi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, itu 16 jam. Nah, rata-rata ahli medis kesehatan menganjurkan proporsinya itu 16-8. Ya, 16-8. Jadi jendela makannya itu 8 jam, jendela puasanya
16 jam. Jadi 24 jam. Nah, kemudian ada di sana pembahasan menyesuaikan irama sirkadian atau irama hormonal. Nah, ini saya perlu perlihatkan gitu ya. Ini secara zoom. Saya zoom gambarnya itu ya. Itu adalah irama sirkadian ya. Mulai dari midnight. Ya, karena beberapa kali saya bilang irama sirkadian itu apa sih gitu kan. Sirkadian itu irama gelap terang sinar matahari. Ya. Jadi ketika gelap itu hormon yang diproduksi tubuh apa, ketika terang diproduksi apa itu berubah, berbeda di tubuh kita. Ya, sehingga irama gelap terang matahari itu kalau diikuti tubuh kita sehat, jangan malah dilawan. Ya. Seperti midnight ini atas itu kan biru, biru itu malam gitu ya, mulai dari jam 18. Ya, jam 18.30 itu adalah tekanan darah akan meningkat. Itu adalah tekanan darah tertinggi dalam sehari itu. Jadi kalau pengen tahu tensinya normal atau enggak dalam sehari itu bisa dicek jam setengah 7 sore. Itu adalah puncak atau peaknya tekanan darah kita tertinggi itu ya di jam itu. Ya, highest blood pressure 18.30. Nah, nanti makin malam, makin gelap gitu ya. Melatonin itu akan diproduksi. Melatonin itu hormon ya, hormon tidur, hormon ngantuk ya. Nah, itu terproduksi kalau dengan catatan mengikuti sinar gelap terangnya matahari. Artinya, kalau tinggalnya masih di hutan, jam segitu itulah melatonin tubuh kita itu akan diproduksi untuk menghasilkan efek ngantuk untuk bisa istirahat. Permasalahannya, melatonin ini akan terhambat ketika kita itu selalu terpapar cahaya. Ya, terpapar cahaya. Sehingga kalau di rumah kita itu cahayanya terang terus gitu ya, jam 9 juga terang apa. Kantuknya nggak akan terbentuk. Oh, tapi saya udah matiin lampu dong, nggak ngantuk-ngantuk juga. Lah iya ngadepin HP, HP juga cahayanya terang. Gitu kan. Kecuali beberapa HP itu ada yang sudah bisa disetel daylight sama night light atau apa itu ada setelan cahaya malamnya. Jadi malam itu agak ada ya terang tapi ada redup-redupnya sehingga dipahami oleh mata tubuh kita itu sebagai suasana malam gitu ya. Nah, itu bisa ngantuk. Melatoninnya bisa diproduksi. Jadi tubuh kita itu ngikutin cahaya matahari. Cuma kita ini karena ada listrik ya, karena ada listrik itu akhirnya irama ini jadi berantakan. Ya, iramanya jadi berantakan. Karena malam harusnya gelap, kita masih terang terus 24 jam. Ya. Apalagi yang tinggal di apartemen. Wah, itu nggak sehat banget. Apartemen yang lampunya nyala terus gitu ya. Jadi malam ya seperti siang, siang seperti malam ya. Kalau nggak lihat kalender sama jam tuh nggak tahu. Ketika bangun tidur ini malam apa siang itu nggak tahu. Itu kalau sudah tinggal di kota besar tuh kadang-kadang suka ketemu yang seperti itu. Nah, makanya ini irama sirkadian jam 21 itu melatonin produksi. Ini biasanya udah mulai tidur, ini udah mulai ngantuk itu harusnya. Ya cuma kita nonton TV, main HP, masih ngerjain lemburan, anak-anak kadang-kadang malah kerjain PR sebelum tidur apa. Itu akhirnya jadi nggak sehat, tidurnya jadi telat. Ya ujung-ujungnya ya susah mendapatkan deep sleep sampai jam 2 ini. Ini jam 2 ini deep sleep karena itu melatoninnya sedang memuncak-muncaknya gitu ya. Nah, suhu tubuh akan menurun ketika jam 4.30. Itu sudah mulai jam 4 itu sudah mulai ada switch. Ya, switch antara produksi melatonin dan kortisol. Kortisol itu jam 4 itu sudah mulai produksi. Ya, kortisol jam 4 pagi sudah mulai produksi. Jadi kalau kita itu pagi-pagi itu bangun, sebenarnya dibangunkan oleh lonjakan hormon kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres. Ya, kortisol apa? Hormon stres. Nanti silakan di searching. Hormon kortisol penyebab stres gitu ya. Jadi kita bangun tidur kenapa? Tidurnya tiba-tiba bangun karena dibikin stres oleh tubuh kita dengan produksi hormon kortisol. Itu sudah terinstal di tubuh kita.
Ya sudah memang instalasinya begitu. Ya tidurnya bangun gitu kan. Ya itu kecuali kelelahan hebat ya enggak apa dan sebagainya akhirnya kesiangan itu kortisolnya kalah sama kelelahan tubuh gitu ya. Nah, jadi tapi kalau yang normal-normal apa itu kortisol itu akan selalu membangunkan kita itu di sekitar jam 4 ya. Terus kemudian kortisol ini akan memuncak di jam 7 pagi. Ya, jam 7 maka disebut sini kortisol peaks yang di bawah. Ini saya zoomkan yang bawah itu. Kortisol peaks yang kanan bawah. Itu jam 7 ya. Nah, nanti mulai jam 7.30 itu melatonin stop. Ya, ketika kortisol itu memuncak, melatonin nggak diproduksi lagi. Tetapi kalau pagi masih ngantuk, lah itu karena kelelahan, bukan karena melatoninnya lagi. Ya, bukan karena hormonal, karena itu kortisol itu memuncak. Nah, kortisol itu hormon stres tadi itu. Sehingga konsep breakfast itu, ya kan disebutnya break. Break itu kan memecah ya artinya. Kalau fast itu kan puasa. Jadi tidur itu kan puasa. Memecah puasa itu maksudnya makan. Ya breakfast itu makan. Karena setelah puasa, setelah tidur panjang itu kita fasting gitu ya, itu puasa. Nah, ketika bangun itu di break gitu ya. Break itu selesai gitu kan. Kita break dulu gitu ya. Jadi fastingnya itu di break dengan breakfast. Nah, cuma masalahnya sarapan itu coba kita pikirkan sedang stres-stresnya terus makan, kira-kira tubuh kita itu bisa menerima dengan baik apa enggak? Ya, orang makan depannya ular kobra atau macan menyeringai mau nyaplok, tapi di hadapan kita ada makanan lezat. Ya, kira-kira jadi lezat apa enggak? Ya enggak lah, orang stres gigi kanannya ada ular kobra, ada macan mau nyaplok gitu kan. Nah itulah kondisi makan kalau sedang stres itu mesti pencernaannya enggak akan berjalan dengan bagus. Nah breakfast itu juga sebenarnya atau pagi makan sarapan itu di kondisi kortisol itu sedang peaksnya, hormon stres sedang tinggi, kok dimasukin makanan, ya mesti tidak akan bagus gitu ya, entah nanti gulanya yang lebih diserap atau apa dan sebagainya mesti efeknya nggak bagus. Makanya pagi itu paling bagus ya tidak breakfast. Nanti kita akan bahas pro kontranya kalau ada waktu cukupnya ya. Kalau ada yang menyebutkan harus wajib sarapan karena begini-begini dan sebagainya. Kalau secara hormonal enggak. Ya karena itu kortisol sedang peaks gitu ya. Jadi sedang tinggi-tingginya ya makan jangan dalam kondisi karena makan itu harus dalam kondisi relax, baru eating atau feeding. Feeding itu ketika relax atau relax. Jangan makan dalam keadaan stres. Nah, kenapa pagi itu kortisol meningkat? Jadi metabolisme tubuh kita itu belum lari dari badan atau tubuh spesies manusia dari sejak penciptaan awal di mana makan pertama kali kita itu dari berburu. Ya, belum berternak, belum bercocok tanam, tapi berburu. Karena nenek moyang kita ancestral, apa nenek moyang itu, ancestral itu nenek moyang pendahulu-pendahulu kita itu adalah kehidupan awalnya itu dengan berburu. Jadi pagi hari itu kortisol, ya kortisol meningkat itu karena diperlukan. Orang namanya stres itu kan apa namanya? Ketika kortisol naik, hormon stres itu akhirnya memicu untuk berpikir. Ya berpikir apa nih gitu ya. Oh kita cari makan dulu. Nah kortisol itu diperlukan untuk mencari makan. Jadi pagi itu memang ancestral kita itu tidak seperti kita yang pagi langsung tersedia makanan. Mereka nggak punya kulkas. Hasil buruan itu ya selesai dimakan, rampung gitu ya. Kalau nggak dimakan ya busuk. Ya busuk nggak bisa dimakan lagi besoknya ya. Habis selesai dimakan, besoknya apa? Nyari makan lagi itu kayak sabda Rasul ya, tawakal seperti burung. Pagi perutnya kosong, keluar nyari makan, pulang perutnya kenyang, tidur, nggak ada nabung gitu ya, nggak ada ya lu padi itu nggak pernah punya sarang itu satu sarang untuk tidur, satu sarang untuk lumbung nggak pernah ada. Ya, jadi nggak pernah khawatir lah besok makan apa, besok nyari gitu. Itu tawakal burung tuh begitu. Nah, nenek moyang kita, ancestral kita itu seperti itu. Ini nggak pernah punya lumbung, pagi-pagi ya kortisol dalam kondisi tinggi itu ya nyari makan. Kenapa? Kortisol karena stres itu justru malah akan mempertajam
kewaspadaan. Jadi jam 10 ketika kortisol itu sedang tinggi, itu high alertness. Alert itu kewaspadaan. Itu paling tingginya kewaspadaan di situ. Nah, berburu itu membutuhkan ketinggian kewaspadaan. Bunyi kresek-kresek apa. Karena binatang buruan itu juga gitu. Nginjek ranting bunyi kretek gitu. Itu buruan bisa lari. Nah, jadi antara buruan dan pemburu itu harus memiliki alertness yang malah pemburu itu harus lebih tinggi. Jangan sampai menimbulkan suara yang bikin buruannya lari gitu ya. Nah, itulah sejarah kenapa terjadi si irama sirkadian itu. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak berubah dari sejak era zaman berburu dan meramu awal-awal sejarah adanya manusia. Ya, jadi belum berevolusi berubah apa enggak. Di era yang gampang makan dan makanan bisa disimpan ini tubuh kita nggak berubah. Ya masih begini aja siklus sirkadiannya. Nah, nanti jam siang sampai sore gitu ya, hormon kortisolnya sudah mulai tinggi tadi itu ya. Eh, itu base coordination and reaction time. Jadi kalau koordinasi dan reaksi kita terhadap respon itu terbaiknya itu mulai setengah 4 itu. Setengah 4 itu makanya kenapa ketika puasa gitu ya. Ketika puasa mulai jam 4.30 itu biasanya seperti ada tenaga baru yang seger gitu ya. Seger gitu ya. Orang kan bilangnya oh, ntar lagi mau buka. Enggak juga. Ya, enggak juga. Kalau kita di tidak puasa pun di jam-jam itu memang best coordination and reaction time itu jam 15.30. Nah, tertingginya tenaga highest strength itu jam 17, jam 5. Ya, dia disebutkan di situ gambar ini yang highest strength itu jam 5. Kenapa? Karena tubuh sudah mulai apa namanya ya, kalau zaman zaman ancestral ya, itu kondisi relaksasi gitu ya, kondisi relaksasi. Kemudian kalau itu puasa, orang bisa mengakses keton gitu ya kalau itu puasa gitu ya. Tapi tenaga otot itu ya dengan segala hormon yang terlibat antara kortisol, melatonin ataupun yang lain-lainnya menghasilkan kekuatan otot terbaik itu ketika sore hari jam 5 gitu ya. Nah, baru kemudian balik lagi muter lagi. Ini ada beberapa kejadian yang tidak dijelaskan di irama sirkadian ini. Tapi intinya itulah hari-harinya. Makanya pagi itu memang skip breakfast, tidak sarapan. Kemudian nanti siang hari dan sebagainya mulai makan gitu ya. Paling cepat tuh nun jam 12 itu. Itu kalau puasa intermittent. Itu akan mendapatkan tenaga yang kita dan itu disarankan walaupun sudah mulai makan, siang itu baiknya tidak makan langsung balas dendam. Tapi makan tipis-tipis saja dulu. Makan yang paling kita polkan ya, makan yang istilahnya gaspol gitu ya, makan gaspol itu usahakan yang sore ya, yang sore. Kenapa? Karena itu masa ketika sudah relaksasi sempurna. Kalau siang itu belum relaksasi sempurna. Relaksasi. Kenapa? Relaksasi sempurna itu melibatkan saraf parasimpatis. Ya, kemarin kan dibahas parasimpatis, simpatis gitu ya. Pencernaan kita itu bekerja baik ketika saraf parasimpatisnya itu aktif. Makanya pencernaan selalu identik dengan aktivitas parasimpatis. Kalau kortisolnya tinggi, berarti apa? Itu simpatisnya yang tinggi. Maka tidak pernah cocok makan dalam kondisi saraf simpatisnya tinggi. Karena kan berlawanan. Nah, kemarin sudah dibahas kan. Saraf simpatis kalau tinggi itu apa? Gerakan usus jadi melambat. Nah, makan gerakan ususnya melambat. Gimana enaknya? Seret. Pencernaan mesti akan terganggu. Ini makan harus relaksasi. Parasimpatis. Parasimpatis apa? Peristaltik usus bagus gitu ya. Pencernaan jadi bagus. Nah, makanya setelah rileks baru feeding atau eating. Nah, sore hari itu sedang rileks-rileksnya. Makan sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu sore. Makanya desain puasa itu juga buka puasa ya maghrib. Ya, karena itu saraf parasimpatisnya sedang bagus-bagusnya. Betapa cerdasnya yang merancang puasa itu makan buka puasa maghrib karena memang parasimpatis itu aktif di jam itu bukan di pagi hari.
Jadi jangan dikarang-karang sendiri. Dah saya mulai apa namanya puasa enaknya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi ya karena tidur ya siang makan sepuas-puasnya. Nggak akan bisa begitu karena tidak akan sesuai dengan irama sirkadian. Yaitu nggak akan sesuai irama sirkadian. Irama sirkadian ya ini yang kita barusan bahas itu irama sirkadian. Hormon yang berproduksi di situ ya sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Ya. Eh, itu terkait sama tadi secara lifestyle yang kemarin sudah saya ceritakan pagi berburu puasa gitu ya kan membutuhkan ketajaman begitu dapat diolah dulu baru makan itu sore gitu ya kalau kita puasa intermittent siang makan nggak apa-apa buka aja makan tapi jangan yang langsung perutnya itu karena kita kan aktivitas siang ya puasa apa makannya makan tipis-tipis dulu nah sore hari makan banyak biar apa biar malamnya tidurnya nyenyak. Nah, biar malamnya itu tidurnya nyenyak sehingga tidak begadang gitu kan. Kan coba kalau puasa itu buka puasanya kenyang pas Ramadan. Traweh aja bisa ngantuk tidur itu. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang itu udah ngomel-ngomel itu mesti karena kekenyangan buka puasa gitu ya. Nah, sebenarnya kita dianjurkan kalau kayak gitu-gitu tuh pas puasa intermittent sore itu kenyang nggak apa-apa, tapi maksudnya setelah Isya itu bisa segera tidur, tidak terus begadang ngobrol di gerdu ronda atau apa dan sebagainya enggak. Nanti baru tengah malamnya itu kita bangun gitu ya. Itu bangun pas pas hormon kortisolnya tinggi untuk sholat malam dan lain sebagainya itu lebih bagus daripada memaksakan sore harinya itu begadang gitu ya. Selanjutnya nah, di saat puasa itu apa yang terjadi? Ya, di saat puasa itu apa yang terjadi? Ya, puasa itu akan terjadi lipolisis. Jadi kalau nanti di grup sering saya katakan lisis, lisis itu artinya mecah. Berarti kalau ada lisis itu berarti katabolisme, memecah, ya mengurai. Lipolisis, lipo itu kan lipid, ya lipid itu lemak, ya. Jadi memecah lemak. Terjadi proses pemecahan lemak. Jadi puasa 8 jam nggak masuk apa-apa itu sudah mulai alam lemak itu diakses. Sudah mulai. Nah, nanti kalau puasa plus aktivitas itu bisa langsung cepat ketosis. Jadi ketika lemak itu diakses, ya lemak itu kan tidak bisa langsung dipakai, dikirim dulu ke liver, diolah. Jadi lemak dipecah atau terjadi lipolisis, baru kemudian lemak yang sudah dipecah itu kan dipecahnya menjadi asam lemak. Jadi lemak dipecah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini kemudian dikirim ke liver. Nah, asam lemak di liver itu dirubah menjadi keton. Nah, keton inilah yang kemudian karena puasa itu tidak memasukkan karbohidrat atau sumber energi dari glukos, maka tubuh kita itu kan harus tetap beroperasi. Mereka sudah mulai kehilangan tenaga. Nah, kalau sudah kehilangan tenaga, butuh tenaga yang lain selain glukos. Karena glukos itu sudah mulai terbatasi. Nah, akhirnya perlu penggantinya. Penggantinya ya asam lemak tadi, tapi diubah menjadi keton dulu, kemudian baru digunakan sebagai energi. Tapi sebelum diubah menjadi keton, biasanya yang membutuhkan keton itu otak. Ya, yang membutuhkan keton itu adalah otak. Itu melalui jalur gluconeogenesis dulu. Ya, gluconeogenesis dulu itu lemaknya, asam lemaknya diubah menjadi gula ya di liver juga, tapi tidak dua menjadi keton. Jadi asam lemak langsung diubah menjadi glukos. Itu prosesnya gluconeogenesis. Tapi gluconeogenesis ini nggak akan terlalu banyak. Dia hanya untuk mencukupi kebutuhan untuk metabolisme dasar. Ya, gluconeogenesis itu untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dasar. Contoh misalnya darah kita, sel darah merah kita, itu tidak bisa pakai energi dari lemak. Dia hanya bisa dari glukos. Ya, maka ya harus tersedia sehingga liver itu selalu memproduksi glukos. Nah, jadi glukos yang tersedia ini untuk proses metabolisme dasar, yakni memberi makan sel darah merah atau eritrosit. Ya, kemudian juga proses metabolisme yang lain yang melibatkan glukos itu tidak hanya itu.
Ya, di kulit kita itu juga memerlukan glukos. Kemudian di beberapa apa namanya, jadi kekenyalan kulit kita, produksi kolagen, produksi apa, ini memerlukan glukos juga. Tetapi glukos itu tidak harus dari luar. Makanya ketika puasa, kecukupan glukos atau kecukupan gula itu selalu disediakan oleh liver, tapi bahannya bukan dari karbohidrat, bahannya dari lemak. Jadi lemaknya dilipolisis dulu, ya dipecah dulu, baru kemudian dari lipolisis itu diubah menjadi gula. Nah, kalau untuk kebutuhan otak, dari lipolisis jadi asam lemak, terus jadi keton. Baru keton ini dikirim ke otak. Ya, baru dikirim ke otak. Dan juga di bagian-bagian tubuh yang lain yang memerlukan energi. Nah, ini makanya saat terjadi puasa, pembatasan kalori, kalori restriction gitu ya. Jadi pembatasan, bukan karena malnutrisi, bukan karena kekurangan gizi, bukan. Puasa itu memang menyengaja kok. Ya. Jadi bukan bukan apa namanya kekurangan gizi, tapi memang menyengaja membatasi asupan. Itu terjadi lipolisis ketosis. Kemudian autofagi. Autofagi itu katabolisme merombak tadi itu. Jadi begini, tadi kan saya ceritakan ketika tidak ada katabolisme karena nggak pernah puasa, itu sel-sel rusak itu nggak pernah dirombak, akhirnya nempel nebeng terus di situ. Yang saya umpamakan tadi itu kalau motor jok rusak ya tetap aja dipakai, ditumpuki jok-jok baru gitu ya, akhirnya joknya numpuk 3, 4, 5 di situ. Jadi bisa dibayangkan lucunya kalau terjadi seperti itu gitu ya. Cuma kan itulah kelucuan-kelucuan itulah yang kita perlakukan ke tubuh kita gitu ya. Kalau motor joknya 5 yang bobrok nggak dibuang itu kan lucu gitu ya. Tapi kita inilah memperlakukan tubuh kita itu begitu. Nah, ban juga begitu harusnya dilepas. Nggak dilepas masih nempel di situ. Nah, ketika puasa kan sumber untuk memberi makan sel sehat dan sel sakit ini kan terbatas. Ketika kita nggak puasa apa-apa dimakan, sel sakit dikasih makan, sel sehat dikasih makan. Jadi yang tadi nebeng hidup sel-sel zombie yang nebeng hidup itu, misalnya zombinya 5, ya, yang sehat cuma 1, yang 5 itu dikasih makan, yang sehat juga dikasih makan. Tapi karena makannya banyak. Tapi begitu kita puasa, sel zombie nggak dikasih makan. Nah, lang punya kitanya makanan cuma dikit kok. Zombie ya biar mati aja. Yang dikasih makan hanya yang sehat saja. Jadi mulai selektif. Kenapa? Ya karena manajemen krisis. Tubuh itu dengan puasa dibikin krisis. Pembatasan nutrisi. Justru karena pembatasan nutrisi, tubuh jadi cerdas. Katabolisme berjalan, perombakan berjalan. Loh ini kok bobrok, rusak, sikat, habis. Gitu kan. Nah, karena terbatas, ngasih makan sel sehat ini pun juga kadang-kadang kurang. Ya, jadi karena puasa, untuk memberi makan sel sehat itu pun juga kadang-kadang kurang. Lah terus kekurangannya diambil dari mana? Nah inilah autofagi itu. Jadi karena kurang, sel-sel bobrok itu, waduh ini banyak mobil-mobil rusak ini. Diapain ya? Ya, kalau orang punya mobil rusak gitu kan, itu kan biasanya kalau yang cerdas-cerdas itu kan suka diambil onderdil-onderdil yang sekiranya masih bisa dipakai. Ya, jadi di apa namanya di kanibal gitu kan. Nah, autofagi itu sebenarnya mau proses kanibal. Ya, jadi ada setirnya rusak yang sehat. Ya, karena tidak ada suplai barang baru, ya udahlah cari yang rongsokan-rongsokan di kanibal di sini ya di kanibal. Jadi autofagi itu proses, auto itu kan sendiri, fagi itu kan makan, makan dirinya sendiri ya kanibal itu sebenarnya gitu ya, jadi kanibal. Jadi karena makanan untuk sel sehat itu kurang, ya untuk mencukupinya, akhirnya sel-sel yang bobrok-bobrok yang tadinya nebeng makan di situ malah disikat sekalian, dimati-matiin udah matiin, matiin, matiin. Nah, tubuh itu kita itu kan cerdas. Komponen-komponen rongsokannya didaur ulang menjadi protein. Kan itu kan daur ulang. Jadi sel itu kan terdiri dari protein, terdiri dari lemak, terdiri dari kolesterol, terdiri dari glukos, terdiri asam amino, asam lemak dan sebagainya. Itu satu sel tuh begitu. Ketika jadi zombie, dia jadi parasit, ikut makan.
tapi nggak berfungsi apa-apa. Tapi begitu dia dimatikan, komponennya itu didaur ulang. Proteinnya ya dimakan buat sel sehat. Didaur ulang jadi protein yang bermanfaat. Jadi autofagi itu membasmi semua sel-sel yang selama ini parasit untuk dikasihkan makan kepada sel-sel sehat. Tanpa harus mendapatkan asupan makanan dari luar. Jadi hanya memanfaatkan sel-sel yang ada. Sehingga tidak hanya membuang sel yang merugikan, ya, tetapi memanfaatkan agar tubuhnya makin kuat. Karena yang bertahan hidup di tubuh kita itu hanya sel-sel yang pantas hidup. Ya, karena yang sehat saja. Nah, ini sama seperti misalnya kita melakukan donor darah. Donor darah itu donor yang darah yang nggak pernah didonorkan, itu sel-sel yang rusak, yang apa itu bertahan hidup. Tapi begitu didonorkan, yang rusak, yang bobrok, yang bagus, semuanya keluar. Ya, 1/4 liter paling enggak. Tubuh membaca dirinya kehilangan darah 1/4 liter. Ya dia produksi yang baru. Ya, 1/4 liter yang baru. Jadi akhirnya tubuh mendapatkan gelontoran darah segar 1/4 liter dari produksi baru. Nah, produksi baru ini dipicu karena adanya permintaan. Kenapa diminta? Ya karena yang 1/4 dibuang. Jadi dibuang dulu baru ada permintaan. Ya, darah yang didonorkan itu kan dibuang istilahnya, dipakai lah ya. Bahasa dibuang ini karena dari sisi kitanya. Tapi kalau bahasa sosial kan dimanfaatkan keperluan orang-orang yang setetes darah Anda, nyawa orang lain ya gitu-gitu bahasanya. Jadi dikeluarkan 1/4, akhirnya muncul demand, loh kehilangan 1/4 liter. Ya udah produksi 1/4 liter yang baru. Ya akhirnya apa? 1/4 liter tubuh kita itu terisi dengan darah segar yang baru yang tidak ada cacat-cacatnya. Yang cacat-cacat dibuang. Nah, autofagi itu juga gitu, dibatasi, direstriksi, akhirnya apa? Tubuhnya cerdas mengelola dirinya sendiri, yang parasit-parasit dimatiin ya. Makanya nanti kenapa autofagi ini juga digunakan untuk terapi kanker. Ya. Karena ketika autofagi itu apa namanya? Aktif, sel kanker itu disikat oleh tubuhnya sendiri. Tapi kalau dikasih makan, mulu dimanjakan, mulu ya kanker aja dikasih makan malahan, bukan dihancurkan. Kenapa? Ya tubuhnya dimanja. Yang sehat dimanja, yang sakit juga dimanja. Tapi kalau puasa, tubuh jadi selektif. Makanya zona nyaman itu bahaya. Termasuk sel-sel tubuh itu kalau di zona nyaman itu bahaya. Jadi dibikin tidak nyaman. Caranya apa? Puasa salah satunya. Olahraga. Mana pernah ada olahraga nyaman? Mana pernah ada puasa nyaman? Itu sebenarnya untuk balance. Tapi kalau nyaman terus tidak pernah ada ketidaknyamanan, itu nggak balance, itu mesti rusak nanti tubuhnya. Itu prinsip harmonisasi 5 pilar itu kan kayak gitu. Nah, kemudian juga ada detox. Detox ini kan sebenarnya bahasa, karena kadang-kadang gini loh, terapis, ya ini saya sengaja menyinggung terapis. Memahami detox itu seakan-akan toksin itu selalu racun. Misalnya orang minum baygon, nah itu kan keracunan jelas. Detoxnya itu ya dengan antidot, namanya antidot atau antidotum. Orang minum endrin yaitu toksin jelas. Orang minum sianida, kemasukan sianida itu toksin. Nah, tapi apakah toksin itu selalu baygon, sianida, endrin, DDT atau kemasukan kemakan furadan atau apa? Kan enggak selalu begitu. Ya toksin kan nggak pernah ada orang menyengaja makan nasi dimasukin endrin ya itu kan bunuh diri, gitu kan. Nggak pernah ada kayak gitu. Jadi detox dengan pemahaman ini racun, dimasukin racun begini-begini, nggak ada. Nah racun itu sebenarnya itu ya komponen yang ada di tubuh kita sendiri, tapi dalam jumlah yang berlebih, ya jumlah berlebih yang secara rasio tidak menyehatkan, gitu kan. Jadi contoh seperti misalnya glukos, gula darah berlebih, lebih dari 200 misalnya, oh, itu sudah jadi toksin. Namanya tetap glukos, namanya tetap gula darah, tapi sifatnya toksin. Lah cara detoksnya gimana? Cara detoksnya ya puasa aja, nanti kan gulanya akan turun. Begitu turun ya itu sudah detox.
itu kan menunjukkan adanya degradasi. Degradasi itu pengurangan. Ya. Itu biasanya untuk menunjukkan penurunan atau pengurangan atau degradasi. Jadi detox itu degradasi toksin, penurunan toksin. Ya, kalau gulanya tinggi, puasa, toksinnya turun, kayak gitu. Nah, beda kalau tadi keracunan baygon, itu tidak bisa dikurangi, disedot darahnya biar bagai, karena nggak bisa nyeleksi. Ya kan nggak bisa nyeleksi. Orang kan udah kemasukan endrin gitu kan. Ya mesti dicarikan penawar. Nah, detox dalam artian penawar itu adalah biasanya memasukkan sama-sama zat kimia. Zat kimia yang menetralkan racun. Nah, puasa disebut detox itu bukan untuk menawarkan racun, bukan. Karena tidak adu zat kimia. Contoh misalnya baygon itu antidotnya itu atropin. Namanya atropin. Jadi minum baygon segelas misalnya. Tinggal suntik aja atropin 13 ampul. Ini netral. Langsung itu saya sering tuh nemu ada orang bunuh diri apa datang, "Dok, ke klinik gitu." Kenapa? Minum Baygon baunya waduh gitu. Suntik aja atropin 13. Udah nggak akan mati karena langsung racunnya netral gitu ya. Tapi kalau racun gula 200 kadang-kadang yang keracunan gula sendiri itu nggak pernah merasa itu racun. Tubuh saya nggak apa-apa kok gula 200. Nggak masalah lah ya. Nanti kalau udah lama, iya dok lemes, gampang capek gitu, pengennya tidur mulu, pengennya mager dan lain sebagainya. Itu sudah mulai sebenarnya itu keracunan tuh. Tapi bentuknya enak gitu ya, bentuknya enak, bukan racun ya. Kalau baygon kan rasanya nggak enak. Tidak semua racun nggak enak gitu ya. Rokok aja orang enak, ya, padahal racun. Nah jadi perlu difahami bahwasanya detox itu tidak selalu dengan menetralkan, tetapi menurunkan kadar sampai kepada batas normal itulah namanya detox gitu ya. Nah, itu terjadi saat puasa karena kadar tertentu dari tubuh kita yang jumlahnya tinggi, termasuk sel zombie tadi itu dipangkasi, habis itu detox itu. Karena beban tubuh jadi berkurang. Donor detox, ya, donor darah itu detox. Kenapa? Mengurangi sebagian racun didonorkan. Bahkan kalau mau fair antara bekam dan donor darah, lebih banyak donor darah yang dikeluarkan racunnya. Kalau konsep mengeluarkan racun loh ya. Tapi selama ini saya tidak pernah menganggap bekam itu sebagai upaya mengeluarkan racun. Dia itu balance ke sistem parasimpatis. Nanti kita bahas tersendiri. Ya, cuma mungkin PBI atau apa tidak terlalu sepakat mungkin ya. Tapi saya lebih melihat apa namanya bekam itu karena darah yang dikeluarkan itu tidak banyak. Jadi pengeluaran racunnya bukan masalah buang racun dari darah, tetapi ada sistem neurologis. Jadi sifatnya itu lebih ke neurologis gitu ya. Untuk proses melalui walaupun ada darah yang terbuang, tapi racun yang dibuang lewat darah itu lebih banyak kalau kita donor gitu kan. Itu jadi detox itu bisa melalui bekam juga, tapi tidak melalui pembuangan darahnya tadi. Ini insya Allah kita bahas lain waktu. Selanjutnya, nah ini manfaat intermittent fasting. Manfaatnya apa gitu kan? Manfaat yang bisa kita dapat dengan apa namanya intermittent fasting itu salah satunya adalah protects against neurodegenerative disease. Penyakit neurodegeneratif. Neurodegeneratif itu adalah seperti Alzheimer, demensia, pikun kalau bahasa kita ya. Itu adalah penyakit yang Nabi aja berdoa, berlindung. Ya, jadi berlindung, a'udzubika ya Allah gitu ya. Allahumma a'udzubika an urada ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dikembalikan kepada ardalil umur. Ardalil umur itu pikun. Ya. Karena orang pikun itu kehilangan identitas. Ini siapa gitu kan. Itu eh, penyakit neurodegeneratif ya dan itu bisa dicegah dengan intermittent fasting. Kemudian juga kita bahas yang sebelah kiri dulu ya. Insulin levels drop. Jadi kadar insulin yang tinggi yang kita sudah bahas kemarin, efek hiperinsulinemia itu apa-apa itu langsung turun. Karena memang nggak kemasukan makanan. Ya. Kemudian kalau sudah insulin turun, ya, hiperinsulinemia itu ketika sudah insulinnya normal akan terjadi peningkatan growth hormone. Ya, growth hormone GH yang kemarin ditanyakan. Loh, kalau udah gede apa masih diproduksi? Masih.
Justru katabolisme itu ketika terjadi apa namanya perombakan, terus anabolisme itu salah satunya yang diperankan di sana adalah growth hormone dari growth hormone. Salah satunya produksi kolagen. Kolagen diproduksi untuk bagaimana menghasilkan elastisitas kulit, elastisitas apa namanya tulang kita, tulang rawan, ya kemudian tulang. Ya di komponen tubuh kita itu kan banyak melibatkan jaringan ikat, ya termasuk kolagen, tulang rawan dan lain sebagainya. Itu kalau elastis, ya yang namanya muda itu kan tergantung dari elastis tidaknya jaringan ikatnya. Tua itu adalah masalah elastisitas jaringan ikatnya. Ya, pembuluh darah kalau masih elastis, masih lentur, itu tensi itu akan stabil karena tekanannya akan bisa dikontrol dengan melebar dan menyempitnya pembuluh darah karena pembuluh darahnya masih elastis. Begitu tekanannya tinggi, dia melebar, akhirnya turun. Begitu tekanannya rendah, dia mengecil. Ya, tapi kalau udah tua, dia nggak bisa kan kenceng kendor karena kelenjar jaringan ikatnya bukan kelenjar karena jaringan ikatnya sudah nggak lentur lagi. Begitu tekanannya naik, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngendor itu nggak bisa, harus dikasih obat dulu jebret baru ngendor. Nah, begitu ngendor tekanan darahnya turun, ya kalau nanti tekanan darah turun baru dikasih obat baru naik lagi, jadi nggak bisa kenceng kendornya itu udah hilang. Mata juga begitu, mata itu untuk melihat jelas membutuhkan kenceng kendornya jaringan ikat, makanya yang jauh sedikit agak gini aja keterang. Kalau begitu dekat mata berakomodasi, gitu, kontraksi. Ya, jadi kenceng kendornya membuat bola mata itu bisa cekung, bisa cembung, ya, dengan sangat cepat. Anak muda kan begitu, elastisitasnya bagus. Begitu tua, nggak bisa mencekung, nggak ngembung lagi. Jadi kayak kelereng kaca. Ya, kalau masih muda, itu kayak kelereng terbuat dari plastik kenyal yang bisa cekung, bisa cembung. Begitu tua, jadi kayak kelereng gitu ya, kelereng kaca atau apa namanya ya kelereng kaca gitu ya. Kalau pembuluh darah muda itu kayak selang plastik, pembuluh darah orang tua itu kayak selang besi, ya nggak bisa kenceng kendor. Ya, jadi pembedanya apa tua dan muda? Elastisitas itu produksi dari mana? Kolagen. Makanya kan orang jualan kolagen untuk awet muda dan sebagainya. Padahal itu ya nggak begitu. Kolagen itu kalau sudah dimakan oleh kita, itu tidak jadi kolagen, tapi jadi asam amino. Karena kolagen itu protein, ada proses. Ya cuma kadang-kadang ya orang kita tuh "Oh, kurang kolagen, makan kolagen gitu. Kurang apa gitu kan? Makan itu ya nggak selalu begitu gitu. Kurang albumin, makan albumin ya itu juga pembohongan gitu kan. Karena kalau kita makan albumin, tidak lantas terjadi langsung jadi albumin, enggak, diolah dulu. Dipecah jadi asam amino. Makan kolagen jadi anak asam amino juga sama gitu. Nah ini yang perlu difahami. Nanti insya Allah lain waktu kita lebih dalam lagi. Jadi growth hormone itu sampai tua karena masih ada yang perlu diperbaiki agar agar makanya telinga masih sepuh sudah sepuh itu masih tajam, penglihatan masih tajam. Itu berarti jaringan ikatnya itu awet karena kolagennya produksinya masih bagus karena growth hormonnya itu masih terus produksi. Biasanya rajin puasa. Ya, rajin puasa tapi buka puasanya itu menjaga biar tidak poinnya itu tidak jadi negatif tadi itu. Kemudian reduce insulin resisten, mengurangi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu berarti sudah diabetes. Dan lower blood sugar. Jadi saya apa namanya zoom ya, saya zoom menurunkan gula darah. Kemudian mengurangi risk of heart disease, risiko penyakit jantung. Ya, karena ini melibatkan jantung itu makanan utamanya adalah fatty acid. Jadi bukan glukos. Beda dengan otak. Otak itu makanan utamanya gula. Makanya kenapa terus ketosis itu karena yang butuh keton itu otak. Jadi diproduksi keton, dikirim ke otak karena bahan bakar untuk makanan itu otak lebih suka glukos. Tapi begitu glukos nggak ada, dia minta keton. Tapi kalau jantung itu lebih suka makanannya adalah fatty acid.
Maka kalau puasa fatty acidnya itu tinggi, jantung lebih sehat karena dapat energi yang apa nama tersedia dengan baik. Ya, sehingga gangguan jantung dan sebagainya itu lebih minimalis ketika orang rajin puasa. Kemudian belum lagi terkait sama insulin dan sebagainya gitu ya. Kemudian menurunkan tekanan darah, reduce blood pressure dan kolesterol level. Kolesterol level di sini kaitannya sama LDL biasanya di rasio. Tidak hanya sekedar total, karena kita sudah memahami kolesterol itu tidak sehat, bukan hanya sekedar total kolesterolnya tinggi gitu ya. Kolesterol tinggi kalau rasionya masih bagus nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jadi jangan takut kolesterol tinggi, takutlah rasio kolesterol yang tidak sehat. Gitu ya. Kemudian boost metabolism for fat loss. Jadi meningkatkan metabolisme dengan menggunakan lemak. Ya, karena menggunakan lemak maka lemaknya akan banyak berkurang. Bagi yang obes ini akan bermanfaat sekali atau obesitas atau kegemukan. Lah gimana kalau yang kurus? Karena di grup kan ada yang waduh saya kurus kalau diajari puasa begini tambah kurus lagi. Enggak juga. Tubuh itu punya balancing. Ya, jadi dengan puasa itu justru malah tadi saya bilang untuk balance. Ya, dia akan mesti akan ngatur. Ya, dia akan ngatur. Dan kenapa kalau diet keto misalnya takut kurus dan sebagainya. Loh, justru kenapa makan lemak dan protein? Kita nggak akan bakal kurus. Lemak yang ada di tubuh kita sudah habis taruhlah misalnya. Dan itu nggak mungkin habis. Mesti akan ada rasio yang tersisa. Itu kalau kita makan dari luarnya makan lemak dan protein juga ya kan kepake. Ya, makanya kalau yang pengen kurus cepat, proteinnya banyakin, lemaknya kurangin gitu. Karena tubuh kita sudah tersedia banyak lemak. Tapi begitu sudah kurus, ya mau keto, banyakin lemaknya. Karena tenaga lemak ini yang akan dipakai untuk tenaga. Jangan terus nggak makan apa-apa gitu kan. Ketonya hanya protein, padahal badannya kurus. Ya itu nanti makin nggak apa namanya nggak ada tenaga karena mesti akan mengandalkan protein gitu. Jadi justru protein dan lemak itu yang kemarin khawatir kalau kalau puasa terus nanti kurus. Enggak bakal kurus. Ya, justru masa akan seimbang. Kemudian extend lifespan. Lifespan itu harapan hidup. Ya, helping you live longer, menolong untuk hidup lebih panjang. Jadi kalau ini masalah ini kalau kita punya keyakinan ya hidup itu di tangan Allah. Ajalnya sudah tertulis. Gitu kan. Ya kalaupun mau memperpanjang atau memperpendek, biasanya kita lebih yakin silaturahmi itu lebih memperpanjang umur daripada puasa gitu kan. Ya itu oke lah. Itu keyakinan yang sifatnya ruhani ya. Karena silaturahmi kaitannya sama metabolisme apa kan nggak ada. Itu murni apa namanya ruhani. Tapi kalau kaitannya sama fisik jasmani, ada alasan kenapa ini hidup lebih lama. Karena kualitas kesehatannya lebih bagus. Ya, tapi kalau masalah kemudian tiba-tiba nyebrang jalan keserempet mobil lah, itu kan urusannya bukan metabolisme. Itu kan urusannya karena kecelakaan lah, kepleset lah, atau bahkan nggak ada sebab. Kemarin barusan kita kehilangan salah satu saudara kita yang dari jadi sudah menjalani lifestyle ini udah bertahun-tahun, bahkan beliau jadi istilahnya jadi senior gitu ya untuk membina saudara-saudara yang lain, bahkan bikin buku gitu ya. Pagi-pagi masih jawabin pertanyaan, masih apa itu. Siang-siang itu tahu meninggal, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi nggak ada tanda apa-apa. Dan yang seperti itu, ya itu dua pro kontra ya. Ada yang, wah itu kan gara-gara lifestyle ini tiba-tiba mati mendadak begini-begini. Lah, kok mati mendadak apa? Itu kalaupun nanti kita nggak ini juga namanya ajal itu ya akan segitu. Permasalahannya adalah ketika kita menempuh lifestyle yang bagus, kita menghabiskan sisa waktu kita, waktu hidup di dunia kita itu dengan kualitas kesehatan yang bagus. Kalau masalah mati nggak bisa dimajukan atau ditunda, nggak bisa. Tapi bagaimana sebelum mati itu kualitas kesehatan itu bagus sehingga kita beribadah juga dengan lebih baik. Itu aja yang bisa kita usahakan. Tapi tidak ada misalnya kalau tadi itu extend lifestyle, helping you live longer, itu kan teori terkait sama kesehatan tubuh kita. Ya, makanya eh, saya tidak pernah akan menjanjikan misalnya, oh nanti akan hidup lebih lama dan sebagainya. Enggak. Tetapi kalau kualitas kehidupan kesehatan itu akan lebih baik, nah itulah yang kita akan kejar. Kemudian reduce oxidative damage.
mengurangi kerusakan oksidatif and inflammation in the body. Dan inflamasi, puasa itu mengurangi inflamasi. Dan tubuh kita itu sudah terinstall seperti itu. Makanya kenapa orang sakit, radang, terus nggak doyan makan. Ya memang tubuh menghendaki begitu, jangan dilawan. Dulu teori lama saya sering ngasihati pasien. Dok ini lagi demam, ini nggak doyan makan. Oh harus makan dulu gitu. Dan banyak teman-teman saya dokter juga masih begitu. Kalau sekarang, dok nggak doyan makan, ikuti apa kata tubuh. Jangan makan. Kenapa? Tubuh lagi radang. Jangan dijejeli makan mulu. Tubuh lagi mau melakukan apa namanya ya, efisiensi. Ya karena yang punya tubuh nggak pernah mau puasa, ya akhirnya kena radang di mana-mana, ya udah sakit sekalian tubuhnya, akhirnya udah nggak usah makan gitu kan. Turuti aja udah keinginan tubuh seperti itu. Nanti dengan puasa seperti itu, peradangan ya, kemudian anti anti apa radikal bebas, oksidatif damage itu radikal bebas gitu. Itu akan dihabis-habisi oleh adanya proses puasa tadi itu karena nggak doyan makan itu. Bahaya malah kalau sakitnya makin parah makin doyan makan tuh bahaya. Ya. Ini sakit kok aneh ya. Dirawat opnam di rumah sakit di ICU tapi makannya maruk ya, kan lucu. Ya, orang di ICU udah ini semuanya pasang selang kok makannya maruk, nanti ya nggak jadi diselang, orang bisa makan lewat ini kok gitu kan. Dan itu lucu. Makanya orang sakit mesti tubuhnya akan berusaha membatasi masukan makanan. Dan itu di hadis juga pernah saya nukilkan ya di waktu itu, ya, apa namanya, jangan kau paksa orang yang sedang sakit itu untuk makan, itu pesan Rasulullah SAW. Dan memang ada proses autofagi, perbaikan, antiinflamasi dan lain sebagainya. Kemudian remove waste material from cell, membuang sampah material dari sel yang tadi itu autofagi tadi itu. Katabolismenya berjalan, membongkar, memecah gitu ya, kemudian mendaur ulang. Makanya remove waste material from cell itu logonya ini kan daur ulang ini. Gambar logonya itu lihat daur ulang itu. Kemudian reduce leptin level, increasing testosterone. Gitu kan. Eh ada hormon lapar dan ada hormon kenyang. Ada hormon level apa namanya? Kenyang, dan grelin itu hormon yang memicu makan gitu kan. Leptin itu yang terkait sama sensasi kenyang. Ya, sensasi kenyang. Itu nanti kita pelajari secara lebih ini aja dulu. Kemudian meningkatkan testosteron lah. Ini yang punya masalah kejantanan dan sebagainya. Perbanyak puasa. Kemarin saya sudah share tentang manfaat puasa internet. Tapi kok yang bujang itu yang belum nikah malah suruh puasa, apa nggak tambah galak nanti itu ya? Itu ya itu sebenarnya puasa di sini kan, ketika puasa itu akhirnya kan terkendali nafsunya. Ya, terkendali nafsunya. Tetapi ternyata menyimpan potensi kehidupan seksualnya di baik. Ya, jadi kalau yang punya disfungsi seksual dan sebagainya itu ya, ejakulasi dini atau apa namanya impotensi, puasa itu akan memperbaiki. Kalau yang bujang-bujang belum semampu nikah suruh puasa, itu sebenarnya suruh siap-siap. Ya, biar nanti kalau sudah nikah itu punya kemampuan bagus gitu ya. Artinya puasa, kalau puasa kan orang menundukkan pandangan. Jadi ya dari arah dohir, menundukkan pandangan, menjaga omongan, menjaga itu dengan puasa. Tetapi ternyata dengan menjaga pandangan, tidak makan, tidak minum, menjaga apa namanya pendengaran dan sebagainya, itu ternyata memperbaiki hormon testosteronnya. Jadi kalau nanti sudah mampu nikah itu malah dahsyat. Gitu ya. Itu bujangan-bujangan yang disuruh puasa itu ikuti aja Pak kata Rasul, itu dahsyat itu. Ya, kemudian selanjutnya ini keuntungan masih banyak lagi, nanti kita akan tambahkan di apa namanya di grup gitu ya. Nah, ini cara memulainya puasa intermittent gimana? Cara memulainya itu bisa dengan cara kombinasi puasa sunnah. Terakhir makan misalnya kita mau memulai nih, besok Senin kita mau mulai intermittent fasting. Ya sudah, niat malam hari Minggu gitu ya, Minggu malam Senin ya. Mulai jam 9 udah berhenti makan. Bangun pagi sahur air putih aja. Ya kan tetap sahur, mencari berkahnya, orang puasa sunnah nggak harus sahur kan, tapi kita cari berkahnya, sahur air putih. Nah buka puasa nanti maghrib hingga jam 20 buka puasanya, jadi buka puasa jam 6 misalnya, jam 6 buka puasa sampai jam 20 itu makan sekenyangnya gitu kan. Nah nanti baru besok harinya itu mulai berlaku 6
6 8 16 atau 16 8. Jadi dari jam 20 sampai jam 12 siang itu kan 16 jam puasa. Tapi memulainya itu hari Senin. Nah, itu setelah itu lanjut gitu ya. Nah, ada lagi pola 16 8 dari jam 20 langsung ya. Ini tidak mengambil kombinasi puasa sunnah tapi langsung. Misalnya saya besok mau langsung mulai, ya udah mulai nanti jam 8 nggak usah makan, boleh minum ya sampai jam 12 siang besok. Ya, besok siang baru makan. Jadi puasanya 16 jam. Kalau yang mulai dari kombinasi puasa sunnah itu puasanya itu 21 jam. Ya, karena dari jam 21 sampai jam 6 atau jam 18 itu berarti 21 jam. Ya, itu autofaginya dapat, wah kenyang itu udah autofaginya itu ya. Kemudian ketosis, lipolisis dapat semua ya. Nah, kemudian jika saat jam makan hanya makan protein dan lemak, maka ketosis dan lipolisis terus berjalan. Ya, jadi kalau pas jam makan kan tadi dibagi dua, jendela makan dan jendela puasa. Jadi pas jendela makan itu makannya hanya protein dan lemak, tidak pakai karbohidrat, maka ketosisnya akan terus jalan. Lipolisisnya juga akan terus jalan. Nah, lantas kalau kurus gimana? Ya kalau dari makanan yang masuk itu adalah lemak, ya dia akan menggunakan lemaknya sebagai energi. Nah, lemak itu menyediakan energi itu tinggi. Jadi kalau hanya aktivitas biasa, olahraga, bekerja dan sebagainya itu mesti ada sisa. Ya, lemak yang dari yang dimakan yang tersisa itulah yang kemudian akan ditumpuk menjadi trigliserid. Jadi masih bisa gemuk. Jangan disangka kalau udah makan protein dan lemak nggak bisa gemuk. Bisa, tetap aja berlaku keseimbangan antara protein nutrisi masuk dan nutrisi yang dipakai. Nah, kemudian jika saat jam makan itu makan karbohidrat, ketosis dan lipolisis akan berhenti. Jadi karena misalnya buka puasa kurma 10 ya udah nggak akan terjadi lipolisis lagi. Tubuh akan langsung mengakses yang namanya karbohidrat. Nah, itulah yang namanya Rendel cycle. Yang kemarin sempat saya ulas Rendel cycle. Nah, Rendel cycle itu apa? Rendel cycle itu kompetisi antara karbohidrat dan lemak sebagai substrat yang masuk ke dalam tubuh. Kalau ada karbohidrat, lemak nggak akan dipakai karena terjadi kompetisi. Tapi kalau nggak ada karbohidrat, lemak baru dipakai. Itulah Rendel cycle itu begitu. Lipid Rendel cycle. Jadi kalau ada protein, kalau ada lemak, karbohidrat, kalau ada karbohidrat, lemak nggak dipakai, mesti akan disingkirin. Nah, jadi kalau ada makan karbohidrat, ketosis, lipolisis akan berhenti. Kemudian tentang autofagi itu akan berhenti saat makan. Sehingga begitu buka ya makan apapun itu apakah makan daging, makan lemak, makan protein atau makan karbohidrat semuanya akan menghentikan yang namanya proses autofagi gitu kan. Nah, itu proses yang terjadi ketika kita di jam makan. Kemudian selanjutnya oh ya ini silahkan kalau ada yang mulai dari sini ada yang mau bertanya silahkan ditulis nanti kita akan bahas jawabannya. Selanjutnya, nih sebagai penutup ya, sebagai penutup. Jadi puasa itu adalah upaya detox termurah, termudah metodenya, tapi terberat menjalaninya. Jadi mudah. Coba mana ada kursus puasa? Nggak ada. Betapa mudahnya puasa. Ya, tinggal nggak makan, nggak minum aja kok pakai kursus. Ya tapi kalau bekam, akupunktur, apa ya, pakai kursus gitu ya. Itu apa namanya? Tapi kalau puasa nggak ada kursus puasa. Ini saya ngajari puasa intermittent ini kan juga sebenarnya cuma untuk membahas teorinya. Kalau caranya ya caranya nggak makan aja udah puasa gitu, nggak makan nggak minum. Ini termudah, termurah, tapi terberat menjalaninya. Kenapa? Ya tadi masalah ekosistem. Atmosfer kita itu makanan tersedia di mana-mana. Mau jam berapa makanan ada. Ya. Itu kesulitan kita itu. Dulu Nabi bisa mudah ya, nggak ada makanan. Ya udah hari ini puasa. Ya kita mau nyontoh Nabi. Tiap pagi ada makanan gimana mau puasa kalau nggak diniati.
Masih mending pernah di rumah itu nggak ada makanan kayak Nabi. Buka lemari ya, oh, nggak ada makanan. Nanya istrinya, ada makanan nggak ada? Ya sudah kita puasa yuk gitu. Coba kita nanya kayak Nabi ke keluarga kita. Ada makanan apa? Oh ini ada, oh, ada ini. Nggak pernah puasa kita. Ya. Karena setiap hari tersedia. Malah sengaja sebelum ini sudah tersedia kulkasnya itu persediaannya bisa untuk seminggu gitu. Kayak mau menghadapi musim dingin panjang gitu. Nah itu kita saat ini. Sehingga puasa itu ya terberat menjalaninya. Ya karena atmosfer dan ekosistemnya. Puasa adalah pembatasan asupan. Beda dengan malnutrisi, saya bilang gitu kan. Jadi nanti jangan, oh nanti kekurangan nutrisi. Oh enggak. Pembatasan itu menyengaja. Dengan menyengaja, lah nanti dapat nutrisi dari mana? Tubuh kita tuh bisa menyusun kok keperluannya sendiri. Mendaur ulang aja bisa. Ya mendaur ulang bisa. Kemarin kan sampai yang ada yang nanya, berapa lama sih puasa intermittent? Saya jawab aja langsung. Guinness Record itu ya, 382 hari. Cuma minum air sama garam. Ya, 308 itu kan setahun. Ya, itu kan setahun. Dan itu tercatat rekor gitu kan. Ya, artinya apa? Manusia itu sehebat itu tubuhnya itu mengatur nutrisinya bisa nggak makan selama itu gitu. Jadi kadang ada yang mau jalani, oh itu nggak sehat loh, diet kayak gitu tuh nggak sehat. Kenapa? Nggak dapat vitamin C gitu kan. Saya dulu pernah ketakutan juga gitu kan. Nah, kita kalau makan hewani aja vitamin C-nya dari mana? Kita harus ditanya, vitamin C buat apa? Buat antioksidan, buat ini loh. Antioksidan itu bisa disusun oleh tubuh kita sendiri, diproduksi dari dalam tubuh. Antioksidan tidak selalu vitamin C. Ya, salah satunya antivitamin C betul, gitu kan, dengan segala manfaat. Tapi yang berfungsi sebagaimana vitamin C di tubuh kita itu banyak sebagai penggantinya, yang juga sama-sama antioksidan, dan itu diproduksi oleh NRF2, nuklir apa itu singkatannya saya lupa kemarin yang saya share itunya, NRF2. Itu ketika ketosis, pembatasan restriksi kalori, itu diproduksi antioksidan yang setara dengan vitamin C dan vitamin-vitamin yang lainnya. Itu tubuh itu sudah serba ada. Kalau paham itu kita nggak perlu suplemen. Begitu butuh suplemen, puasa, langsung tubuh produksi. Ya masalahnya tadi itu berat. Ya, lebih enak kalau beli. Gitu ya. Kemudian puasa merupakan kebiasaan yang sudah dijalani kaum sebelum kita. Jadi itu sudah ya sebenarnya secara historis sudah terbukti, gitu kan. Kemudian ekosistem mudah menjangkau makanan menjadikan puasa makin berat. Ya, lebih berat menahan keinginan makan daripada menahan lapar. Dan itu clear. Kita itu tahan lapar. Itu oke. Semua paham deh. Tahan nggak apa untuk menahan lapar tuh tahan. Tapi yang paling susah itu menahan keinginan makan. Ya, jadi menahan keinginan makan. Jadi makannya bukan karena lapar. Ya, kalau menahan lapar tuh mudah. Kita bisa berhari nggak makan, menahan lapar. Tapi menahan keinginan makan, sebenarnya nggak lapar. Tapi depannya itu ada martabak manis, rasa keju atau apa. Atau lewat depan kalau anak-anak kecil gitu. Nggak lapar sebenarnya. Tapi lewat depan mixu gitu ya. Ada es krim apa rasanya. Nggak usah anak-anak. Orang tua aja kadang-kadang anaknya makan mixu kepengen. Ya, bukan karena lapar, tapi karena ingin makan. Ya, jadi lebih berat menahan ingin makan daripada menahan lapar. Itulah kita saat ini. Nah, makanya kalau bisa menjalani lifestyle menjaga 5 pilar itu warrior bener gitu ya. Dan manfaatnya akan bisa kita rasakan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini langsung saja, kita nggak ada iklan, nggak ada jualan apa dan lain sebagainya. Ini komunitas yang sudah kita ini apa namanya khususnya. Ini ada pertanyaan mungkin sudah masuk ya, ada beberapa. Ini saya baca dulu. Dok, pada saat fasted state, lalu kita konsumsi kuah sayur yang ada bumbu. Nah, bumbu ini bawang misalnya, masih kategori puasa atau enggak? Kalau apa kuahnya itu masih masuk ke fasted state, ya, kuahnya. Ya. Bumbu apa itu nutrisinya enggak terlalu, kecuali kalau bumbunya itu ada gulanya.
Jadi masukkan gula ya, akhirnya kuahnya bergula ya itu sudah langsung batal fasted state-nya gitu kan. Artinya itu makanan cair gitu ya. Ujung-ujungnya makanan cair karena ada komponen makronutrisi glukosa. Jadi kalau misalnya kaldu apa namanya kaldu tulang ya, tulang itu kan nggak ada apa-apanya, cuma kaldunya rasanya enak gitu kan. Tapi kalau kaldu lemak, misalnya beli lemak terus terus dicucup kuahnya ada lemak, itu berarti ada makronutrisi sebagai energi ya, fasted state-nya batal gitu kan. Kemudian terkait dengan puasa dan mah, ada seorang tidak puasa karena tidak tahan sakit mahnya yang parah. Direkomendasikan untuk tidur yang cukup dan puasa. Cuman karena dia merasa sakit sekali di perut saat puasa, bagaimana manajemen kondisi? Jadi memang kalau yang puasa orang yang sakit mah gitu kan, seringkali kan muncul nyeri. Nyerinya ini kan biasanya karena ada luka. Sudah mulai erosif, ya erosif. Jadi nyeri lambung itu bukan karena asam lambung. Ada dua hal, asam lambung dan dinding lambung. Asam lambung itu ketika sakit mah ataupun tidak sakit mah, keasamannya gitu-gitu doang. Ya, apa namanya? Jumlahnya banyak, lu jumlah banyak itu tidak menentukan keasaman. Ya, keasamannya segitu aja. Ya, keasamannya segitu aja. pH asam lambung misalnya 2 atau 3 misalnya ya. Seember atau cuma sesiduk, ya sama pH-nya nggak berubah. Jadi punya asam lambungnya banyak produksi terus. Bukan masalah produksi asam lambung. Ya, asam lambung itu pH-nya segitu-segitu aja. Yang jadi masalah itu adalah dindingnya itu kuat nahan pH yang ada atau enggak, gitu kan. Kalau terkena inflamasi, dindingnya masalah. Maka asam lambung yang seperti biasanya yang nggak ngapa-ngapain ya jadi sakit. Coba bapak-bapak kumur-kumur pakai air, ya, air biasa. Enggak apa-apa, tapi coba sariawan. Air yang sama bikin sakit. Apakah airnya berubah? Enggak. Yang berubah apa? Bibirnya jontor karena sariawan. Ya sariawannya itu yang bikin nyeri. Ya, mulai belum sampai sariawan yang sudah mulai agak tipis, sampai kesenggol juga udah mulai sakit gitu kan. Nah, sama lambung kita itu, asam lambung itu ya sama dengan air yang tadi buat kumur-kumur tadi itu enggak berubah airnya. Asam lambungnya enggak berubah, sama aja asam lambung. Ya walaupun yang namanya asam lambung itu kan sebenarnya enzim, ada lipase, ada protease, ada macam-macam namanya. Tapi ya udah itu asam lambung gitu, gastric juice gitu orang bilang gastric juice, asam lambung. Keasamannya sekian, enggak berubah. Yang berubah adalah dinding lambungnya, ada sariawannya, ya kena asam lambung sakit. Tapi orang kemudian lebih banyak membahas asam lambungnya, bukan masalah tidak dibahas dindingnya. Coba kalau sariawan, Pak dokter, saya kalau kumur ini ada sariawan. Kalau kumur kok sakit sekali ya? Yuk kalau begitu airnya dikurangi. Mana ada nasihat dokter begitu? Airnya dikurangi. Biar kalau kumur nggak sakit. Problemnya bukan di air, ya. Problemnya itu di sariawannya. Sama asam asam lambung. Sakit karena asam lambung, bukan karena dinding lambungnya, bukan bukan asam lambung dari dulu ya gitu-gitu doang. Air ya gitu-gitu aja. Kenapa bikin sakit di sariawannya? Karena sariawannya. Paham ya cara berpikirnya itu gitu ya. Jadi kalau Mas puasa terus nyeri, berarti selesaikan dulu perbaikan apa namanya kerusakan dinding lambungnya. Ya, perbaiki dulu kerusakan dinding lambungnya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara membatasi hal-hal yang membuat dinding lambungnya itu makin parah. Ya, dinding lambung makin parah salah satunya apa? Ya karbohidrat atau glukos tadi itu. Karena itu akan meningkatkan T helper 17 atau TH17 yang sifatnya inflamasi. Inflamasinya tinggi, penggerusannya makin parah. Penggerusannya makin parah, makin perih dengan asam lambung yang sama. Gitu ya, dengan asam lambung yang sama.
penggerusannya makin apa namanya parah, itu akan makin makin sakit. Jadi kuncinya adalah jangan memasukkan sesuatu yang memperparah inflamasinya. Ya, tapi kalau misalnya lah, terus makan apa? Yang paling aman ya minyak. Minyak itu tidak membuat inflamasi, ya. Atau protein. Ya, kalau minyak beberapa jenis minyak kadang-kadang memicu gitu ya, karena perih juga ya. Batu sauda itu juga memicu perih kadang-kadang gitu kan. Kalau masih ada luka, makanya sering saya agak hati-hati ya kalau ini mesti memicu perih. Protein, ya protein itu lebih adem gitu kan. Nah, dengan tidak menambah inflamasi dengan protein ya, itu akan menyebabkan perbaikan di dinding lambung. Begitu dindingnya bagus, bagus. Jadi bukan puasanya loh ya, bukan puasanya yang bikin nyeri. Puasa tidak bikin nyeri, paham ya? Puasa tidak bikin nyeri. Lapar iya, ya. Tapi kenapa kok kalau lapar terus perih, terus sakit? Ya karena dinding lambungnya tidak bisa menanggung asam lambung yang diproduksi. Ya, asam lambung itu ya yang seperti yang kemarin waktu sehat juga asam lambungnya begitu, waktu sakit ya asam lambungnya begitu, cuma perbedaannya dinding lambungnya luka atau tidak gitu. Jadi justru dengan puasa, katabolisme berjalan, perombakan berjalan, makan protein, anabolisme dibangun lagi, dinding lambungnya bagus, dan teruskan puasanya nanti akan nyerinya akan hilang. Itu secara teoritis ya, tapi nanti secara detailnya kondisi orang beda-beda. Pas sakit banget perlu ditambahkan obat, ya, atau perlu dinetralisir dulu secara emergensi dengan misalnya apakah antasid dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Ya, boleh saja sambil menunggu karena perbaikan mukosa asam lambung untuk ditambal itu butuh waktu. Nah, butuh waktu itu kan perlu diredakan nyerinya. Tapi obat-obatan seperti antasid dan sebagainya itu hanya membantu meredakan nyeri, bukan mengobati. Karena dengan adanya basa yang tadinya asam, ya orang luka kalau terkena cairan yang tidak terlalu asam kan perihnya tidak terlalu terasa, ya itu dibantu dengan antasid. Atau kadang-kadang orang pakai air alkali atau apa ya silakan, kalau dalam kondisi begitu itu ya bisa-bisa aja. Tapi bukan terus kemudian tubuhnya nanti jadi alkali. Enggak, itu dalam beberapa detik itu langsung netral juga gitu ya. Tetapi setidaknya sempat membantu. Ya, jadi manajemennya dikawal sampai perbaikan mukosa lambungnya bagus. Nah, dengan cara apa tadi itu asupannya jangan asupan yang mengandung inflamasi, bisa dibantu dengan obat-obatan yang meringankan nyerinya gitu ya. Kemudian kalau nanti sudah bagus, ya biasakan dengan katabolisme agar kerusakan-kerusakan lambung itu biar bisa dirombak, terus anabolismenya menambal kerusakan-kerusakan yang ada. Ya, kemudian ya, pertanyaan berikutnya terkait minum apa nih? Terkait minum 1 jam sebelum dan sesudah makan itu konsepnya bagaimana? Terus jika ada konsepnya, bagaimana dengan orang yang makan dengan sayur yang berkuah? Saya kebetulan tidak pakai konsep itu gitu ya kan, memang benar secara logika apa yang Anda tanyakan ini benar gitu ya. Kenapa saya nggak pakai itu karena secara logika memang begitu. Di air dan makanan ya tidak ada makanan tidak mengandung air. Ya, berasnya beras beras kan benda padat itu kan mesti ada kandungan airnya juga. Beras gabah, gabah kering aja kan kandungan air ada yang sekian persen, kekeringannya sekian persen, jadi tetap ada airnya gitu ya. Makanya kok minum setengah jam 1 jam dan lain sebagainya itu ya, ya mungkin terkait sama apa namanya, saya nggak paham secara teoritis, tapi itu saya tidak anut itu gitu ya. Memang kalau minum air ya misalnya gini, asam lambung dengan jumlah taruhlah sekian cc, kalau diguyur air keasamannya akan berkurang. Ya sama aja misalnya di apa namanya gelas dikasih sirup, sirupnya itu 1 sendok, terus diguyur air segelas, ya kemanisannya berkurang. Coba kalau yang namanya sirup tadi tidak diguyur air, itu manis banget. Begitu diguyur air yang banyak, ya kemanisannya berkurang. Nah asam lambung prinsipnya sama, itu asam. Begitu diguyur air, ya keasamannya berkurang loh kena air. Ya, jadi lah lantas kalau obat asam lambung paling cepat apa? Ya minum air putih.
Gitu ya. Minum air putih. Nah, konsep itulah yang mungkin dipakai. Jadi kalau makan langsung kena air, asam lambungnya tidak cukup untuk mencerna. Mungkin seperti itu asumsinya. Ya, tidak terlalu asam jadi lambungnya kurang asam untuk bukan kurang asam macik mama maki-maki ini ya bukan ya. Kurang asam maksudnya kurang asam gitu ya. Kurang asam kondisi lambungnya untuk mencerna. Padahal ya enggak juga. Karena begitu kena air putih, tubuh itu selalu ada feedback. Feedbacknya itu hitungan detik. Kasih air putih gitu kan. Oh ini pencernaannya kurang asam gitu kan. Jadi ada masih akan produksi. Jadi tidak usah khawatir minum air atau apa itu terus mengganggu pencernaan. Ya mungkin secara kecepatan mesti akan ada waktu yang berbeda. Oh kalau tidak segera minum itu lebih cepat dicerna bisa jadi. Ya lebih cepat dicerna. Tapi kalau diminumin air gitu ya, air putih ya keasaman lambungnya berkurang misalnya pH-nya jadi nggak terlalu ideal itu bisa jadi seperti itu. Tapi apapun itu tubuh kita itu selalu ada feedback gitu ya, di mana tetap akan terus mampu mencerna makanan. Jadi terkait minum 1 jam atau sebelum dan sesudah makan itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Tetapi pengaruhnya ke proses mencerna, ya pencernaan akan tetap berjalan. Hanya mungkin waktunya aja ada perlambatan. Jika kita makan terakhir jam 8 malam terus kita tidur jam berapa? Karena yang saya dengar jeda makan ke tidur itu 3 jam apa betul? Kalau makan karbo ya, kalau makan karbo ya. Kalau makannya lemak dan protein tidur aja langsung kenyang tidak ada masalah gitu kan. Karena karbo itu begitu tidur nggak di ini ya ditumpuk, ya ditumpuk. Apa namanya? Tapi kalau yang dimakan bukan karbohidrat gitu kan, itu nanti metabolismenya beda. Jadi kalau makan jam jam 8 misalnya, tidur jam 9 nggak masalah. Terakhir makan jam 8 tidur jam 9 nggak ada masalah. Tapi kalau karbohidrat ya itu selalu bikin masalah karena insulin naik, terjadi apa namanya? Glukos ras. Glukos ras tahu ya, apa namanya? Banjir glukosa ke tubuh tiba-tiba itu bikin orang tuh nggak bisa tidur. Ya karena apalagi anak-anak gitu ya. Itu malah jadi lincah, jadi emang ngasih makan manis-manis anak malam-malam tuh bikin anak nggak bisa tidur malah. Karena jadi lincah, jadi nggak karu-karuan ya glukos ras tadi itu. Nah itu kalau glukos itu memang beda secara ini ya. Kemudian sembelit sudah 3 minggu dan BAB berdarah. Disaranin untuk memperbaiki tidur minum Nigelis. Apakah? Oh udah betul. Jadi memang tidur ya tidurnya perbaiki. Durasinya maupun kualitasnya. Karena itu saraf parasimpatis yang bekerja untuk pencernaan. Peristaltiknya akan bagus, BAB-nya akan bagus. Tapi kalau simpatisnya yang aktif, dia akan seret. Ya, itu sembelit itu karena simpatisnya lebih aktif. Kenapa BAB bisa berdarah saat sembelit? Ya karena tekanan, jadi gesekan dan tekanan. Ya, jadi sembelit kan mesti ngeden. Dan perjalanan tinja itu terhambat dan dipaksa. Ya, peristaltiknya sebenarnya belum apa namanya ya, belum siap tapi dipaksa dengan ngeden. Kalau peristaltiknya jalan bagus, BAB itu kan nggak perlu ngeden, malah kita sibuk nahan. Ya, kalau kalau BAB lancar ya, kita malah aduh kebelet gitu kan, itu kita nahan gitu ya. Tapi kalau BAB kok ngeden, itu berarti masalah di pasasenya. Terus tiba-tiba terus ngeden tambah kenceng ya gesekannya tambah kuat, akhirnya berdarah. Ya, itu untuk jawabannya. Jadi kenapa berdarah? Kemudian tambahan pertanyaan lagi, normalnya berbekam itu sebulan sekali atau bagaimana dok? Kan ada yang kita kenal tanggal sunah dalam 1 bulan. Terus untuk donor darah berapa kali? Kalau donor darah itu pengembalian umur darah itu kan di 120 hari. Idealnya 3 sampai 4 bulan donor ya. Karena itu langsung terrecover jumlah eritrosit dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bekam, makanya bekam ini kan ini mau dibahas sisi apa nih? Rohani. Kalau rohani kita nggak usah lagi mikir bangsa neurotransmitter, bangsa neurodegeneratif apa itu kan jasmani, urusannya jasmani. Jadi dimensi apa yang kita mau bahas di bekam ini? Jadi kalau misalnya dimensinya jasmani, ya sudah,
keperluannya berarti kan metabolismenya. Oh ini titik ini karena memicu neurotransmitter. Oh ini karena ini memicu apa namanya di dalam tubuh itu ada reaksi ini dan sebagainya. Maka kalau sudah kayak begitu, mau dilakukan kapanpun tidak ada masalah. Karena terkait sama metabolisme dan terkait dengan sistem di tubuh kita. Tapi ketika ada patokan, oh tanggal sekian, secara sunnah adalah tanggal sekian ini dan sebagainya. Jadi seperti ritual. Ya, kalau masuk dimensi itu, ya sudah jangan terlalu jauh untuk membahasnya ini dari segi apakah simpatis, parasimpatis, apakah ini saraf, ataukah ini pembuluh darah dan sebagainya. Nggak usah terlalu dibahas ke sana. Karena dimensinya memang ini ritual yang sifatnya ya terima jadi aja udah gitu kan. Secara dalil seperti sholat 4 rakaat ya udah 4 rakaat gitu kan. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah ya udah 9 Dzulhijjah jangan diganti tanggal yang lain. Ya bekam tanggal sekian ya udah tanggal sekian gitu kan. Itu kalau dimensinya itu rohani gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dibahas sensitif juga gitu ya. Pengennya ilmiah dengan akli tapi ketika kepentok dengan tanggal dan sebagainya itu jadi harus nakli gitu. Tapi apapun itu, ini menarik dibahas gitu ya. Kalau saya lebih suka membahas bekam itu memang apa yang bisa kita bahas dari segi jasmani. Kenapa? Bekam itu sebelum Nabi memerintahkan bekam, umat terdahulu sudah bekam. Sama seperti habatus sauda. Sebelum Nabi bilang habatus sauda obat segala penyakit, Fir'aun udah pakai. Lah apa kita mau mengatakan pakai habatus sauda itu sunahnya Fir'aun? Kan yang enggak. Ya kalau mau fair sebelum Nabi Fir'aun udah pakai dan itu dibuktikan ya Fir'aun udah pakai. Tapi kan kita nggak bilang itu sunahnya Fir'aun. Intinya apa? Berarti tanpa sabda Nabi orang ternyata juga bisa mengambil manfaat. Fir'aun pun mengambil manfaat. Artinya apa? Itu sunatullah secara fisik jasmani, secara akliyah. Gitu ya. Nah bekam ini sebelum dilakukan oleh Nabi itu sudah ada duluan. Tradisi orang Arab berbekam itu sudah ada sebelum Nabi mengatakan perintahkan berbekam apa. Lu nggak usah diperintah orang Arab itu udah bekam, ada ahli bekam juga sudah ada. Ya, jadi mereka melakukannya tiap tanggal berapa nih, walau alam bisawab. Tapi intinya mereka sudah melakukan itu. Nah kalau kemudian Nabi mengatur ada tambahan ini dan lain sebagainya, ya mungkin penyempurnaan. Tetapi tetap saja itu adalah terkait dengan masalah fisik, gitu kan. Nah ini dimensi-dimensi seperti ini memang bahasan menarik nanti di sisi apakah ini medis, apakah ini memang ritual ibadah gitu. Kemudian, jadi jawaban saya tergantung nanti karena ini ikhtilaf nantinya ya gitu kan. Kalau saya jawab, oh ini dokter begini mah ya kalau pemahaman saya begitu. Ini kaitannya fisik karena sebelum Nabi memerintahkan bekam itu sudah ada gitu ya. Sama seperti habatus sauda kalau dikaitkan sama panas, dingin apa dan sebagainya. Lah itu zaman Firaun juga udah ada gitu kan. Selanjutnya, oh sudah ya pertanyaannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaan bisa dilanjutkan di Habat Institute. Kemudian rekaman ini juga akan kita share, gitu kan, linknya biar bisa dipelajari lebih lanjut. Intinya adalah puasa intermittent ini adalah puasa, gitu ya, yang bisa dikombinasikan dengan puasa sunnah yang bisa dijalankan secara unsur ibadah. Tapi bisa juga kita murni mau menjalani dalam unsur menjaga kesehatan yang kita niatkan untuk ibadah. Jadi orang jaga kesehatan ngapain sehat ya? Setelah sehat ya kita ibadah untuk memperbaiki kualitas ibadah. Jadi tidak kadang-kadang saya sendiri untuk menjaga keikhlasan itu lebih mudah untuk menjalani puasa intermittent yang tidak terkait puasa sunnah. Kalau puasa sunnah terus diniatkan ini untuk menjaga kesehatan dia itu khawatirnya niatnya jadi tidak ikhlas gitu ya. Ya, karena gini, ada dua manfaat mau kita kejar. Pertama manfaat ibadah. Ini ritual ibadah lillahi ta'ala. Tapi juga kita paham bahwasanya puasa ini menyehatkan. Nah, kita karena paham ini menyehatkan akhirnya fokus ke sehat. Saya khawatir tidak ikhlas. Jadi kadang-kadang saya lebih menyukai apa namanya menjalankan puasa itu puasa
puasa-puasa lifestyle. Jadi kalaupun nggak makan, nggak minum apa itu memang niatnya memang menjaga kesehatan, tapi saya niatkan untuk ibadah. Jadi saya harapkan itu pun juga bernilai ibadah. Tapi kalau puasa Senin Kemis, udahlah Senin Kemis aja lah gitu kan. Atau puasa Arafah atau puasa udah itu aja lah, nggak usah nanti mikir nanti sehat atau apa. Itu karena takutnya ada dua niat tercampur gitu ya dari amalan kita. Nah, padahal kita kan kalau kita tahu ibadah itu niatnya harus lillahi ta'ala satu saja gitu ya. Walaupun manfaat yang lain hikmahnya itu ada, tapi kita pengennya niat itu tidak tercampur-campur dengan keinginan-keinginan yang lainnya. Itu pendapat pribadi saya seperti itu. Makanya tadi kenapa kita perlu bahas, ya intinya bisa kombinasi dengan kehati-hatian niat, tapi bisa juga ya sendiri-sendiri, ya tentu saja tetap kita sempatkan juga apa namanya meniatkan untuk berpuasa yang terkait sama ritual ya karena memang kebetulan juga memiliki manfaat kesehatan tapi niatkan kalau sudah ritual ya lillahi ta'ala saja kesehatan itu hanya bonus istilahnya begitu. Baik demikian terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tema yang lainnya. Kemarin rencananya ada satu webinar lagi di bulan Januari ya terkait sistem saraf otonom kalau nggak salah ya atau ya kalau nggak salah sistem saraf otonom ini perlu kita bahas secara detail tersendiri sebagai rangkaian. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya member Habat Institute yang ada ini nanti boleh memperpanjang membershipnya dengan cara tidak belanja, tapi mengajak orang yang dia belanja, gitu ya, mengajak orang untuk belanja. Jadi misalnya ada member private yang pribadi, saya nggak belanja dok, tapi saya ngajak adik saya yang belanja, gitu misalnya. Terus akhirnya berdua tetap di grup itu ya nggak apa-apa. Jadi ibaratnya kayak affiliate, gitu, affiliate atau referral, ngajak yang lain masuk, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau tetap terus dan membelanja sendiri juga nggak ada masalah, gitu ya. Insya Allah saya tetap akan berusaha bantu walaupun ya tengah sibukan kadang-kadang saya bukan tidak tahu jawabannya tapi menyederhanakan jawaban itu yang lebih lebih susah dibandingkan menjawabnya. Makanya kadang-kadang kalau saya sibuk saya tidak menjawab secara lengkap tapi saya kasih link gitu ya. Baca dulu gitu kan paham enggak gitu. Kalau enggak paham baru yang ditanyakan yang paham enggak paham apa baru nanti saya akan sederhanakan. Karena memang menyederhanakan hal-hal yang ada dalam medis, apalagi kemudian bahasa-bahasa metabolisme dan lain sebagainya itu agak rumit gitu. Jadi harus nyari padanan yang dan itu saling terkait. Ya, saling terkait. Jadi misalnya ada yang nanya tentang knalpot. Padahal knalpot itu nanti urusannya nyambung sama karburator. Karburator nyambung sama kelistrikan sama busi. Yang ditanyakan knalpot. Ya kalau cuma knalpot kok gampang. Knalpot itu ini. Tapi ketika ini rewel. Padahal di pengapiannya. Pengapian harus nanti memahami tentang sepulnya, tentang kelistrikannya, tentang ini dan sebagainya. Oh, itu kan panjang dan itu tidak bisa ringkas, gitu ya. Nah makanya di sini saya pelan-pelan webinar merintili yang perlu difahami dulu, sehingga ketika ada keluhan, oh di knalpotnya, oh knalpot tinggal ininya, tinggal titik-titiknya tahu, gitu kan. Nah dengan cara itu mudah-mudahan webinar-webinar yang pendek-pendek sederhana ini nanti bisa terajut pemahaman yang utuh untuk menjaga kesehatan kita plus bisa menyehatkan orang lain intinya begitu dan terus akan apa saya supply dengan PDF gitu kan saya share dulu kalau nggak ada yang nggak paham tinggal nanti ditanyakan demikian jazakumullah khairan katsiran atas kesabarannya mendengarkan penjelasan ini kalau belum jelas nanti bisa diputar lagi saya kembalikan waktunya Pak Indra masih ada nggak ini Pak Indra Masih dok, masih dok. ya ya silahkan kalau mau ditutup Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan materi pada kesempatan siang kali ini yang mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi kita, yang pada akhirnya nanti bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita.